Ibu Ketua Jurusan, yang terhormat Ibu Bapak Ibu dosen yang hadir juga, yang pada hari ini hadir dalam diskusi atau sharing terkait bagaimana untuk mensiasati kebijakan KKN membangun desa atau KKN tematik. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah meluangkan waktunya, waktu bersama keluarganya untuk mendampingi mahasiswa-mahasiswi akuntansi 2018 ini yang memang merasa kebutuhan kehadiran dan jurusan langsung sigap beberapa kali untuk bisa mendampingi untuk diskusi dengan teman-teman di mahasiswa akuntansi 2018. Alhamdulillah pada hari ini izinkan saya memandu kegiatan yang baik ini ya. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Allah kita dapat berkumpul pada acara hari ini, yang mana acara hari ini adalah tujuannya kita berdiskusi ya. Kita mencari beberapa alternatif solusi meskipun ini baru bersifat sebuah strategi, tapi sambil menunggu ada sosialisasi dari PSWKKN. Nah, mahasiswa memperoleh beberapa informasi awal sehingga mahasiswa mungkin sedikit terarah ya, sehingga beberapa keraguan-keraguan mahasiswa, ketakutan-ketakutannya itu bisa disiasati lebih awal. Sholawat serta salam kita sanjungan kehadirat Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harapkan syafaatnya sebagai umat dari beliau. Amin Allahumma amin. Langsung saja, marilah kita buka pada acara hari ini ya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Acara jurusan ya. Terus dilanjutkan ada pengantar atau sharing ya terkait dengan aturan, dijabarkan hal teknis oleh Bu Sela. Nanti diakhiri dengan diskusi ya. Diskusi inilah yang sangat penting. Mungkin nanti diskusinya ada yang langsung terjawab Mas, sinyalnya Mas Fauzani mesti pedat. Oh ini Bu. Dia mesti loh. Saya sambil off cam ya Bu, mungkin biar. Iya wes. Ini jelas Bu suaranya Bu? Wah, segini yo suaranya jos. Oh, mohon maaf. Jadi teman-teman nanti di sesi diskusi itu ada beberapa yang bisa kita jelaskan, ya kita kasih gambaran. Tapi kalau terkait beberapa hal yang memang itu kewenangan dari PSWKKN, kami akan mencoba untuk komunikasikan ke PSWKKN sehingga beberapa hal itu bisa segera kalian dapatkan informasinya. Begitu. Memang dalam waktu dekat, insya Allah PSWKKN itu akan ada sosialisasi, tapi teman-teman sebelum ada sosialisasi, kami berupaya berikhtiar untuk memberikan beberapa informasi, harapannya itu bisa menjadi gambaran ya ke kalian sehingga bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita siasati di awal. Itu saja untuk gambaran singkat acara hari ini. Kita langsung saja ke sambutan dari Ibu Kajur atau arahan kepada kita semua ya, terutama kepada mahasiswa yang akan menempuh KKN. Yang terhormat Ibu Dr. Satya Maharani, disilahkan.
Oke, terima kasih Mas Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya kalian semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Merdeka. Pertama bersyukur ya kepada Allah kita masih diberi sehat ya. Kemudian semoga kita semua masih sehat terus. Saya juga bersyukur ya. Pertama saya sampaikan saya bersyukur, saya berterima kasih juga diberi itu yang siapa itu suaranya itu Mas Tommy, tolong di unmute, tolong di mute itu. Oke. Saya juga bersyukur punya tim yang luar biasa ya, Mas Fauzan, Mas Tommy, Mas Rizky, Mbak Dika, Mbak Sheila, luar biasa bantu saya untuk memikirkan bagaimana yang terbaik untuk mahasiswa kita gitu. Siang malam kita berdiskusi, Meet terus, Google Meet terus, berkoordinasi terus mencari teknik langkah yang teknis yang langkah yang terbaik. Saya yakin bahwa hal itu tidak terjadi, tidak semua terjadi di jurusan, di fakultas yang lainnya gitu. Anak-anak lebih banyak disuruh untuk bertanya kepada rumput yang bergoyang gitu ya. Nah, sementara kita berusaha betul untuk saya kalau nggak ada tim ini yang luar biasa ini saya nggak ngerti harus bagaimana. Jadi semua anak-anak saya yang ada di forum ini ya, jujur saya katakan bahwa Bapak Ibu dosen inilah yang paling luar biasa mensupport kalian semua gitu. Itu patut, itu harus kalian sadari. Yang kedua, saya berharap juga kepada kamu semua ya untuk tidak selalu mengikuti ya apa yang menjadi persepsi dari orang yang di luar sana, di luar rumah kalian. Kalian harus percaya bahwa rumahmu itu berbeda dengan rumah yang lainnya. Yang namanya kehidupan berkeluarga, ya. Namanya keluarga itu kan orang tua yang super sibuk, nggak peduli dengan anaknya. Ada keluarga yang orang tuanya sibuk tapi tetap punya kepedulian tanggung jawab ya sama anak-anaknya. Ya. Atau juga bahkan ada keluarga yang broken home, yang kacau, yang pecah, yang sama sekali tidak punya value misalkan, ataupun juga ada juga bisa aja di dalam satu keluarga itu ada yang broken home tetapi menghasilkan orang-orang yang sukses gitu ya. Misalnya seperti itu gitu. Jadi yakinilah aja gitu. Saya makanya berkali-kali bilang yakini itu gitu ya. Ya memang itu proses yang tidak mudah. Nah, saya berharap hari ini kamu bisa juga bertanya ya, kepada adik-adik tingkatmu yang mengikuti MBKM, ya, baik pertukaran pelajar maupun kampus merdeka. Mereka luar biasa kita handle gitu. Kita bawa di satu grup, berkali-kali kita online gitu. Itu saya nggak main-main, memang betul seperti itu. Jadi itulah yang saya inginkan, mahasiswa saya itu ya, kamu harus percaya dengan rumahmu dulu. Ya gimana kamu nggak percaya dengan rumahmu? Ya, kamu nggak akan pernah bisa ngapa-ngapain kalau kamu nggak percaya sama orang tuamu. Itu. Kemudian yang berikutnya ngomong apa? Lupa. Saya pas-pasan seumur-umur lalu gitu. Ini saking semangatnya loh ya Allah. Harus percaya. KKN mungkin Bu, KKN saya kasih membangun desa. Membangun desa. Wah, kesalahan dipikir CPN. Masa? Oh, saya sebentar. Saya ono tamu teko aku sih durung gawe jilbab. Kan sih ada ini ya mana? Oke. Nah, bentar. Jadi saya berharap kalian itu percaya dengan rumah kalian. Gimana kamu nggak ini? Nah, contoh misalkan tadi ya di video tadi itu, kamu akan melihat mosok sih kayak ngono nih. Loh iya Rek, memang mungkin kamu memang ya sayang sekali kamu nggak mendapatkan itu ya. Seperti ya sekarang sudah mulai pengadaan kita accurate. Kemudian audit berbasis ACL, betul itu.
Semua Bapak Ibu dosen mengampu audit sudah kita latih. Podcast juga sudah kita eksekusi. Semua RAB sudah ini. Berharapnya kalau RAB kita 100% nanti tahun depan sudah enggak 80 anak lagi yang akan saya gratiskan untuk sertifikasi teknisi. Tapi 200-an bisa, saya punya uang 1,7 M. Kalau sekarang kan saya cuma punya berapa dipotong COVID 600 juta. Itu aja kita sudah bisa mengagendakan banyak hal. Gitu. Jadi tolong pertama kamu yakin dan percaya. Itu ya. Berikutnya. Dek, masih dulu. Masih datang. Berikutnya. Jadi saya ingin kamu yakin. Betul, masih terus meremak saking banyaknya pikiran. Yakin dan percaya. Aku iku uwes. Ada Mas Fauzan bisa murmur hilang mana. Nggih, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Nah, kemudian ini wes engko lek anu kok lek eling kok lek ya metu-metu dhewe. Nggih, Bu. Kemudian ya ini juga ini Raya. Ketika ada kebijakan, seorang pemimpin itu kebijakannya nggak mungkin 100% sempurna. Ya, pasti dia punya harga di situ. Ada harga yang positif, ada harga yang negatif, itu mesti. Nggak mungkin ada kebijakan yang sempurna. Yang sempurna itu cuma Allah aja. Kalau kamu menganggap bahwa yang disebut bahwa kebijakan pemimpin yang sempurna itu yang bisa menyenangkan kalian semua, itu juga salah. Wong kalian juga punya kesenangan sendiri-sendiri. Makanya saya kalau menyikapi ada satu kebijakan, ada satu aturan, mesti saya lihat dulu, ini apa ya harga positifnya gitu. Dan bagaimana kita bisa mengelola itu supaya tetap punya manfaat. Sama juga dengan hari ini. Gitu. Jadi harapannya itu ojo kemudian kamu ikut-ikutan ya sesuatu yang belum jelas dan itu akan merusak rumahmu sendiri. Baik rumahmu yang kecil ini maupun rumahmu yang besar. Yang rugi siapa? Kalau bukan kamu sendiri. Berbangga-bangga dengan merasa bahwa itu adalah perjuangan itu salah besar. Berjuang itu dengan teknis cara yang elegan dan positif. Dan kita cari unsur-unsur yang positif itu hari ini salah satunya. Nah, bagaimana dengan mekanisme kita membangun desa? Nanti akan dijelaskan beberapa alternatif oleh Bapak Ibu dosen. Kok kamu yang gak gelem 1 semester extend di desa? Aku ya nggak mau gitu loh, Rek. Aku tuh ya nggak mau gitu. Jadi nggak hanya orang tuamu, saya pun juga nggak mau dengan situasi seperti ini. Semua tentang saya nggak punya uang, Bu, saya ini, Bu, saya itu semuanya sudah saya bawa. Semuanya. Sekali lagi, itu yang perlu ditekankan. Jadi Kak, Bapak Ibumu yang di rumah, terus terang aja ya, aku rada cemburu. Ketika bilang bahwa kalau ayah ibu saya tidak setuju, ayah ibu saya rasanya aku tutup orang tuamu. Ketika kamu ada di jurusan akuntansi, orang tuamu jauh siapa menjadi ibu? Nggak ada saya, Bapak Ibu mumet. Jadi aku rada jelas didik ngono Mas Fauzan moca ini. Ingat itu. Ya, Mas Fauzan, Mbak Dika, Mbak Sheila, Bu Yana, Mas Rizky, Mas Tom itu tahu betul gimana saya berkali-kali saya bilang itu, saya kasih garis bawah itu. Tetapi tidak juga kemudian kita melihat semuanya itu menjadi bingkai yang saya. Tetap bagaimanapun kita berhadapan pada satu kebijakan yang sifatnya revolusioner gitu loh, Rek. Yang sekarang itu udah kamu mau bedola kayak opo. Kalau yang sudah di level paling tinggi di atas universitas itu sudah menegaskan itu. Terus kamu mau apa gitu? Kita mau apa? Kalau kita nggak melakukan itu, resiko-resikonya itu justru ada pada kalian. Dan itu nanti imbasnya pada saya, sopo sing gelem. Dulu anak kak mari-mari sekolah. Hanya bagaimana rumah ini saya bersama tim saya itu membuat teknis yang terbaik yang tetap pada akhirnya kamu bisa menghasilkan output
output sesuai dengan standar yang sudah kemarin ada selama ini dengan teknis yang berbeda. Ojo negatif thinking dulu. Melihat semuanya itu menjadi sesuatu yang jelek. Itu pesannya saya. Percaya. Ojo belum wis. Alah, ojo ngono. Kamu kalau berdiri di sini katanya halah-halah, paling-paling kowe gagal jadi pemimpin. Kalau kamu hanya melihat semua dari sisi yang negatif. Saya bersungguh-sungguh itu. Itu untuk mengurusi kalian semua. Makanya saya sudah bilang ke pimpinan bahwa 100 sekian mahasiswa saya itu nanti akan dihandle oleh tim jurusan akuntansi. Udah. Dan itu betul-betul saya lakukan. Sing gak gelem dihandle, sing gak gelem diurusi, ngali yo. Banyak anak-anak saya yang mau saya handle karena mereka percaya dengan saya dan tim saya. Sing gak gelem wis gak apa-apa. Kate DO, kate dihapus, kate disetip, terserah. Nanti gak usah ribet dan gak usah ngomel. Tetapi mereka yang percaya dengan saya sebagai ibunya, percaya dengan tim saya juga akan bersungguh-sungguh untuk memberikan sistem mekanisme yang terbaik. Yang itu berupaya menyelesaikan semua itu. Apa yang menjadi kegundahan kalian semua. Sopo sing gak sedih di WA, gak duwe duit. Nanti ini gimana pekerjaan saya, orang tua saya enggak punya. Rasanya gak sedih ya, aku kayak sedih gitu loh. Itu. Jadi itu pesan saya. Percaya dengan saya dan tim saya. Hari ini nanti akan diberi beberapa teknis. Saya menyebutnya sebagai blended membangun desa. Ya, saya akan sebut jadi blended membangun desa. Nanti itu insya Allah akan dijelaskan lebih konkret. Dan ini nanti ya merupakan gambaran secara umum hal-hal apa yang nanti akan kita lakukan. Silakan kamu melakukan banyak diskusi di sini. Ya, diskusinya kumpulkan pertanyaannya di sini. Yang bisa dijawab akan saya jawab, akan dijawab oleh tim. Kalau nggak bisa akan kita teruskan. Saya tidak menerima pertanyaan-pertanyaan yang sama di grup, ruwet. Jadi dengarkan aja semua pertanyaan dan semua jawaban. Lalu dengan logika kalian pilih nanti kira-kira pertanyaan ini termasuk bagian yang sudah dijawab atau belum. Biar nggak seperti yang di kampus mengajar atau di pertukaran mengajar, japri aku tambah ruwet mumet karena butuh banyak yang harus diselesaikan. Itu pesan saya. Oke, percaya dengan saya, percaya dengan tim, dan nanti insya Allah akan diberikan yang terbaik. Saya Mas Fauzan mesti ngono. Wis aku level ya aku. Oke, makasih Mas Fauzan. Saya kembalikan Mas Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Kajur. Iya, wes, karena pegangan, ya, aku tak seneng-seneng gue anak-anakku. Oke, terima kasih sambutannya. Betul sekali, memang kalau kami perhatikan di beberapa salah satu ya yang di rumah kita ini memang berusaha mencari ini, pimpinan berusaha mencari alternatif solusi ya, sampai salah satunya membentuk tim untuk mendampingi mahasiswa sehingga mahasiswa terasa ada orang tua di kampus yang mendampingi begitu. Jadi kami mewakili mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang hadir di sini. Terima kasih Bu Kajur udah luar biasa gitu. Mohon maaf Ibu tadi tidak menyetop, saya hanya bilang inggih gitu. Lah, kalau aku kerumunan di stop kok aku. Nggih, mohon maaf Bu, nggih. Nggih. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman pastinya sangat banyak sekali pertanyaan, sangat banyak sekali unek-unek gitu ya, kegundahan dari kalian sehingga kita awali dengan yang pertama adalah
turunan dari aturan-aturan yang ada di KKN ini nanti Bu Sela akan menyampaikan, ya nanti Bu Sela akan menyampaikan terus dilanjutkan dengan diskusi. Nah, harapannya dari pengantar tadi dari Bu Kajur, terus nanti mungkin ada Bu Yana juga di sesi diskusi sama kita semua, itu bisa memberikan kalian gambaran. Untuk mempersingkat waktu, apakah Bu Sela sudah ready, Bu? Bu Sela? Insya Allah. Sebentar, saya coba share screen dulu. Oke. Ya, teman-teman ini nanti Bu Sela akan mencoba menyampaikan, ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang ada di sini ini semuanya ini adalah pernah menjadi DPL ya, dosen pembimbing lapangan KKN, sehingga pastinya bisa memberikan gambaran yang real. Belum tampil ini Bu Sela. Saya belum jadi co-host. Oh, Oke. ya sambil menunggu. Ya, silakan Bu Sela untuk bisa menyampaikan gitu. Nanti secara detail atau ada hal yang kurang kita bisa diskusikan ini gambaran dari Bu Sela terkait mendeskripsikan atau menarasikan turunan dari laporan. Silakan Bu Sela untuk bisa memaparkan. Halo Bu Sela. Bu Sela, halo. Oh sorry, saya belum unmute. Oh iya, Padahal saya sudah ngomong panjang lebar tadi ya. Oke. monggo silakan Bu Sela. Oke, terima kasih yang terhormat Bu Satya Nur Maharani selaku Ketua Jurusan. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit menjelaskan sebenarnya KKN itu seperti apa gitu kan. Nah, karena ini adalah pengalaman pertama, dalam artian kalau untuk yang murni ini kan dulu itu nggak ada KKN, terus tiba-tiba ada KKN, terus tiba-tiba ada MBKM KKN gitu. Nah, akhirnya kan jadi agak siur simpang. Sebenarnya saya tidak serta-merta terus langsung menyalahkan teman-teman karena wah tiba-tiba ada kebijakan A, B, C, D, E, akhirnya saya harus ini, nanti keluar uang banyak dan lain sebagainya. Oke. Nah, mungkin ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Satya. Memang kalau terkait kebijakan itu setiap kepala jurusan atau setiap kepala prodi itu memang punya kebijakan sendiri-sendiri. Nah, hanya saja insya Allah nanti kebijakannya ini kami berupaya atau dari jurusan berupaya untuk tidak memberatkan teman-teman gitu ya. Nah, saya coba jelaskan sedikit ini dari peraturan saya juga turunannya dari sini, dari peraturan Rektor Universitas Negeri Malang nomor 16 tahun 2021 terkait petunjuk teknis Merdeka Belajar. Ini kan di sini ada berbagai banyak jenis MBKM, tetapi saya hanya akan menjelaskan terkait KKN tematik. Kenapa? Karena memang kita akan fokus akan ada di sini gitu. Nah, sebenarnya apa sih KKN tematik itu? Nah, kalau KKN tematik ini saya tidak akan langsung berbicara terkait KKN tematik gitu, tapi kita harus cari tahu dulu apa sih sebenarnya MBKM yang membangun desa. Nah, ini tuh sebenarnya salah satu bentuk kegiatan pembelajaran di luar kelas, di mana program ini bertujuan untuk mengasah soft skill-nya teman-teman baik dalam kemitraan dan kolaborasi lintas disiplin. Harusnya lintas disiplin ya, serta leadership mahasiswa di pedesaan. Nah, di sini nanti teman-teman akan diterjunkan di beberapa desa, di mana nanti teman-teman akan melihat ada permasalahan apa di desa gitu.
ya. Setelah itu nanti teman-teman akan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk melihat sebenarnya permasalahannya apa. Oke, kalau tidak ada permasalahan, potensi desanya apa, ya. Kalau misalnya nggak punya potensi desa, kira-kira apa yang akan dikembangkan oleh desa ini sehingga desa ini itu bisa memiliki penghasilan yang cukup sehingga desa ini nggak hanya jadi desa yang tertinggal, tapi desa yang maju. Kita kan pengen juga perkembangan itu nggak hanya ada di kota-kota saja kan, tapi kita mengusung bagaimana caranya supaya desa ini juga menikmati apa itu perkembangan yang ada di yang sudah kita nikmati sekarang. Singkatnya seperti itu. Infrastruktur lah kok akeh duit ya teman-teman, enggak, bukan seperti itu, tetapi apa yang teman-teman miliki ya, pikiran, terus kreativitas. Teman-teman belajar apa sih sampai semester ini gitu ya, semester 7 ini. Oh, saya kemarin belajar dasar akuntansi, bisa nggak tiba-tiba dasar akuntansi ini nanti saya terapkan ke desa. Oh, ada nih di desa punya usaha, tetapi dia nggak punya nih pencatatan keuangan secara bagus. Nah, teman-teman kan punya itu ilmunya. Berikan ilmu itu, ajarin orang-orang di sana sehingga mereka tahu bagaimana cara mengelola keuangan dengan bagus. Oke, tujuannya itu adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan, bukan melulu semuanya soal uang ya. Jadi teman-teman nggak terus tiba-tiba ngasih dana ke desa gitu, enggak. Teman-teman itu loh punya skill yang sudah teman-teman miliki sampai di semester 7 ini. Manusia yang bermanfaat adalah manusia yang bisa memberikan ilmu pengetahuannya yang sudah mereka miliki kepada orang sekitar. Itu sebenarnya esensi dari kegiatan ini. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama adalah manfaat bagi siswa untuk memiliki kemampuan untuk satu, teman-teman nanti diarahkan untuk mengidentifikasi masalah serta mencari solusi untuk meningkatkan potensi desa. Oke, desanya nggak punya masalah, tapi dia punya potensi pariwisata yang belum bisa dikembangkan dengan baik. Padahal ini jadi sumber pendapatan desa. Gimana nanti caranya teman-teman untuk bisa meningkatkan potensi desa ini? Misalnya nggak punya wisata, tetapi hasil taninya lumayan nih, bagus. Tapi karena masih nggak mendapatkan penghasilan, sayur-mayurnya itu tiba-tiba busuk begitu saja, tidak bisa didistribusikan dengan baik. Teman-teman gimana nanti caranya? Oke, saya akan memasarkan secara online. Teman-teman kan sudah punya ilmu itu. Bagaimana cara memasarkan secara digital? Apa proyek yang lainnya yang mungkin nanti bisa teman-teman kembangkan secara kolaboratif gitu. Atau yang lainnya misalnya, oh BUMDesnya belum jalan. Oke, kita diskusi dengan perangkat desa seperti apa yang dimaui ya. Terus kemudian program strategis apa, aplikasi ilmunya itu benar-benar teman-teman akan mengaplikasikan ilmu yang sudah teman-teman miliki. Oke, ini kalau untuk manfaat perguruan tinggi nanti silahkan dibaca sendiri. Nah, ini manfaat bagi desanya. Paling tidak di sana itu merasa terbantu dengan adanya teman-teman. Teman-teman datang, teman-teman punya ilmu, teman-teman memberikan ilmu kepada warga desa. Jadi orang yang tadinya nggak ngerti apa itu website, orang yang tadinya nggak ngerti apa itu Instagram, orang nggak ngerti apa itu Facebook, yang biasanya hanya digunakan untuk ngeluh-ngeluh status dan lain sebagainya. Akhirnya mungkin nanti teman-teman ke sana bisa memanfaatkan ini sebagai suatu bentuk pemasaran digital yang luar biasa sekali mungkin nanti efeknya. Dan ruang lingkupnya apa? Ruang lingkupnya itu di sini. Satu, ada desa binaan. Yang kedua, kita orientasinya bersifat non-profit. Jadi teman-teman ke sana ngasih materi, ini kan kita tidak semata-mata untuk wah yang penting nanti warga desa di sana punya suatu usaha kita bantu terus kita orientasinya ke profit, bukan hanya seperti itu, tetapi kita memaksimalkan bagaimana sih usahanya mereka sehingga mereka bisa lebih mandiri. Tidak terus tiba-tiba melulu kita langsung wah harus labanya sekian-sekian, enggak. Dengan orang-orang di sana mengerti memaksimalkan usahanya, itu teman-teman sudah sangat membantu.
Terus yang selanjutnya adalah dilakukan secara kelompok lintas disiplin, harusnya lintas disiplin. Terus yang selanjutnya kegiatan pembelajaran bukan mata kuliah. Jadi semua pelajaran yang teman-teman tempuh di sini tidak ada kaitannya secara langsung terhadap mata kuliah, tetapi jurusan akuntansi menawarkan kalau ada mata kuliah teman-teman yang nilainya kurang maksimal, itu bisa dilakukan yang namanya perbaikan gitu. Nah, nanti untuk tata cara perbaikan, tata cara konversi, tata cara yang lainnya itu akan diatur lebih lanjut ketika teman-teman sudah selesai melaksanakan kegiatan ini. Pastinya kita akan melihat hasil outputnya seperti apa yang teman-teman berikan. Bisa nggak kira-kira kalau hasil outputnya itu dikonversikan dengan satu mata kuliah tertentu, ya. Dan ini juga nanti akan terkait dengan model-model kegiatan. Ada 2 model dalam kegiatan KKN tematik UM. Yang pertama adalah model dari integrasi, ya. Model KKN integrasi. Nah, kalau model KKN integrasi di sini, ini merupakan bentuk pembelajaran pengalaman kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, serta melakukan semua aktivitas pengabdian dalam bentuk berperan aktif pada program perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan desa di berbagai bidang dengan melibatkan diri pada tim mahasiswa multidisiplin. Di sini bedanya dengan KKN yang keilmuan adalah teman-teman akan digabungkan dengan multidisiplin lain. Tetapi di jurusan akuntansi, supaya kita bisa memudahkan koordinasi dan memudahkan kita nanti ke depan untuk melakukan atau menerapkan suatu kebijakan, sehingga kami di sini berfokus hanya pada model yang kedua ini, yaitu KKN tematik pada hanya satu bidang keilmuan, yaitu jurusan akuntansi, khususnya prodi akuntansi. Jadi nanti teman-teman tidak akan digabung dengan mahasiswa-mahasiswa lain di dalam UM jurusan lain. Kalau di KKN yang biasanya dilakukan oleh teman-teman pendidikan, itu kan digabung dari beberapa jurusan. Nah, ini kita ambil khusus yang model 2, yaitu KKN tematik keilmuan. Ada apa saja sih model-model kegiatan ini? Saya tidak akan menjelaskan terkait KKN integrasi, saya hanya menjelaskan terkait ini. Bentuknya macam-macam, ada 5 yang bisa teman-teman pilih, Ada 5 yang nantinya bisa teman-teman pilih. Yang pertama adalah desa wisata. Di sini teman-teman akan mengidentifikasi. Teman-teman mungkin nanti akan membuatkan grand design. Seperti apa sih pola atau bentuk desa wisata. Teman-teman bisa nanti memberikan ilmu terkait manajemen bisnis wisatanya. Teman-teman bisa memberikan pelatihan keterampilan bahasa asing, bagaimana cara memandu wisata yang baik, pengembangan budaya masyarakat. Jika teman-teman butuhkan pemateri dan lain sebagainya, bisa dikonsultasikan dengan kami. Kami arahkan ke dosen-dosen UM yang nantinya teman-teman tidak harus mengeluarkan biaya sekian sampai sekian untuk mendatangkan pemateri. Kalau misalnya teman-teman sudah punya kerjasama dengan orang lain yang ada di bidang wisata, terus beliaunya mau memberikan materi, akan sangat bagus, ya. Apalagi kerjasamanya mereka orangnya nggak mau dibayar. Oke, saya punya ilmu, saya hanya ingin membagikan ilmu ini. Biasanya ada orang-orang yang seperti ini. Nah, guide-lah mereka untuk memberikan suatu pelatihan terhadap pariwisata. Teman-teman nanti bisa bagaimana caranya mengelola keuangan wisatanya. Ini kan sudah sesuai dengan ilmu akuntansinya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah saya tidak akan berbicara tentang seni dan budaya, ya. Ini nanti mungkin di prodi seni, terus kemudian di pengembangan sekolah bisa saja kalau teman-teman nanti
pengen melihat di desa itu kan biasanya ada beberapa sekolah. Nah, mungkin di sekolah itu ada satu sekolah yang jurusannya adalah akuntansi. Nah, teman-teman nanti bisa mengembangkan sekolah itu ya, ngasih pelatihan, terus kemudian bagaimana cara memberikan materi akuntansi yang baik dan benar bisa. Yang selanjutnya adalah kewirausahaan dan UMKM. Nah, ini yang mungkin benar-benar sedikit apa ya, begitu relevan dengan jurusan kita. Jadi bukan hanya bagaimana mendampingi manajemen UMKM dan yang lain. Manajemen UMKM ini kan banyak ya, mulai dari nanti teman-teman bisa membantu menerapkan HPP-nya berapa, ya, bagaimana nanti ketika mengelola modal yang sudah ada, apa saja yang nanti akan dilakukan untuk UMKM sehingga UMKM ini bisa berkembang lebih besar lagi. Oke, ini nanti silahkan dibaca sendiri. Terus yang selanjutnya adalah terkait ke penilaian. Nah, penilaian untuk KKN integrasi tematik ini yang pertama publikasi media massa, kemudian jurnal artikel pengabdian, book chapter ketika satu kegiatan ini bisa dibukukan, terus nanti dari buku itu teman-teman bisa mendaftarkan ke ISBN-nya serta laporan akhir. Kalau jurnal artikel ketika teman-teman mau ngirimkan ke jurnal UM itu biasanya free, seperti Karinov dan lain sebagainya itu nanti yang istilahnya dari kerjasama di LP2M itu biasanya free, tapi nanti terbitnya sesuai dengan urutan pendaftaran, nanti akan diseleksi submitnya, maksud saya urutan submitnya. Terus kemudian kalau untuk book chapter atau buku yang ber-ISBN di UM juga memfasilitasi. Jadi kalau untuk publikasi media massa teman-teman bisa pakai Kompasiana, itu free gitu. Terus tinggal teman-teman nanti bikin laporan akhir. Gitu dari saya. Kemudian mungkin saya akan sedikit mungkin atau ke Pak Fauzan dulu deh, nanti setelah itu baru saya sedikit menjelaskan beberapa skema yang mungkin bisa dipilih oleh teman-teman. Itu saja Pak Fauzan, mungkin ke Pak Fauzan dulu. Oke, terima kasih sekali Bu Sela. Ini teman-teman juga sangat terbantu pastinya, dan Bu Sela ini berusaha untuk menjabarkan terkait dengan KKN membangun desa ini, ya, terutama fokus ke KKN tematik gitu. Pastinya dari pemaparan tadi dari teman-teman ada yang sudah langsung terdapat pencerahan pastinya, dan beberapa dari teman-teman ini banyak sekali yang mungkin bertanya, ya. Maka di sesi diskusi ini nanti itu akan kita buka, ya, berupa diskusi, mungkin bisa lewat raise hand atau lewat chat, ya. Jika nanti ada pertanyaan dari kalian terkait dengan model, ya, bagaimana sih teknisnya di lapangan. Nah, ini nanti Bu Sela juga sudah menyiapkan, Pak Rizky sudah menyiapkan, Bu Dika, Pak Tommy gitu kan, dan Bapak Ibu yang hadir di sini. Jadi meskipun nanti tidak ada pertanyaan itu, kita akan tetap menyampaikan. Tapi Bu Sela izin mungkin nanti yang terkait model teknis kita sampaikan pas pertanyaan itu, nggih. Kalau tidak ada, di akhir kita bisa tambahkan materi itu. Begitu nggih, Bu Sela? Nggih, Pak Fauzan. Oke. Sesuai yang tadi disampaikan di depan bahwa setelah ada pemaparan dari Bu Sela, maka di sini teman-teman pastinya butuh pencerahan yang lain atau yang tadi sudah dibahas muncul sebuah pertanyaan, ya butuh tip, butuh trik, gimana ini biar skripsi saya lancar, biar tidak membebani secara ekonomi. Tadi sudah beberapa sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Sela, tetapi pasti ada hal yang lain. Maka silahkan, kita ini masuk acara inti, justru di inti inilah yang mungkin ditunggu-tunggu dari kita semua, ya, terkait dengan hal-hal yang perlu Anda sampaikan, ya. Nanti kalau ada pertanyaan dari kalian, maka tolong dicermati,
semua peserta, jangan-jangan itu pertanyaan adalah hal yang sama gitu, sehingga tidak berulang, apalagi di grup sebelah ya, di grup kita yang itu muncul pertanyaan yang hampir sama gitu. Mungkin gitu saja nggih Bapak Ibu, kita lanjut ke ini ke sesi diskusi. Nanti kalau ada beberapa hal di luar dari yang sudah dipertanyakan ternyata itu penting, kita bisa sampaikan setelah diskusi. Silahkan mungkin bisa raise hand atau lewat kolom chat. Ini tadi sudah saya sampaikan di kolom chat untuk bisa memberikan pertanyaan, tapi ini belum ada, atau raise hand silahkan. Ayo teman-teman. Oke, ini ada satu, Raden Ramadan. Raden Ramadan bisa disampaikan mungkin pertanyaan atau apa yang mau kamu sampaikan. Silakan, Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya untuk Iya, Mas Raden. di KKN-nya ini, list desa list mitra desa untuk KKN-nya ini apakah ada nggih, Pak? Mohon maaf, suaranya Bapak di mute. Apakah itu saja pertanyaannya? Nggih, itu saja. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan dari Mas Raden, bagus sekali. Kenapa Mas Raden bertanya ini? Karena dalam KKN ini, mungkin saya kasih pengantar dulu nggih, tambahan. Jadi saya perhatikan di PSW KKN itu ada informasi terkait pengumuman KKN itu ditunda di IG-nya. Nah, karena ada perubahan. Nah, kenapa ada perubahan? Saya cermati, ini kan belum ada sosialisasi nih. Nanti kan ada sosialisasi dari Pak Agung. Nanti akan menjawab pertanyaannya Mas Raden. Karena ini pas banget momennya terkait dengan pemetaan desa. Nah, ini prediksi kami ya. Ini bukan sebuah kebenaran, tapi ini adalah persepsi kami. Semoga ini jadi gambaran ke kalian. Nanti akan ada sosialisasi dari Pak Agung Winarno. Tapi di IG sudah terlihat jelas bahwa pengumuman KKN reguler, pulang kampung, KKN sinabung itunya akan berubah menjadi KKN membangun desa atau KKN tematik. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sela bahwa ada KKN membangun desa itu sebenarnya adalah KKN integrasi. Jadi bisa multidisiplin ilmu itu. Tapi Anda boleh juga mengambil yang namanya KKN tematik. Makanya di pedoman KKN UM itu muncul gini, KKN membangun desa atau KKN tematik. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sela, inti dari KKN tematik itu boleh prodi ya atau keilmuan yang sama, contohnya ini akuntansi, ini mengajukan kepada LP2M terutama PSWKKN ya, desanya mana gitu kan, terus kelompoknya siapa saja atau masih. Nah, di sini mahasiswa akan bertanya-tanya kira-kira desanya mana ya, begitu kan. Nah, di PSWKKN ya, di websitenya ya, kalian bisa cek itu ada namanya Desa Binaan UM atau websitenya UM. Itu. Kalau tidak ada, kamu temukan di sana. Nanti setelah ini silakan saya bisa share ya ke grup akuntansi 2018 beberapa desa binaan UM. Salah satunya ada desa kalau di dekat UM ini ada Selorejo Dau, ada desa Sidodadi, ada desa Sumberrejo, gitu, ada desa Pait di Kasembon, itu di sekitar Malang Raya, begitu. Nah, pertanyaannya tadi Mas Raden adalah mungkin pengen menentukan desanya, tapi desa yang dipilih adalah desa binaan UM, begitu ya? Iya, Pak.
Oke, saya perlu tambahkan juga, meskipun desanya itu bukan desa binaan UM, itu diperkenankan. Contoh, ada desa di sebelahnya sebelum desa Selorejo Dau itu mungkin belum binaan UM, tapi kalian sudah komunikasi atau kami bantu komunikasi ke desanya, ya, itu ternyata desanya itu menyetujui, maka kamu boleh. Jadi boleh desa binaan UM, boleh tidak desa binaan UM, begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan ulang atau ditambahkan dari Bapak Ibu? Mas Raden ini sudah punya gambaran pengen di desa mana gitu? Belum, Pak. Belum. Domisili Ya, di mana sekarang? saya di Bali, Pak. Oke, di Bali. Nah, kamu kan pengennya adalah KKN jalan semuanya ya, tidak hanya kamu. Kami juga pengen KKN-nya jalan, skripsinya tidak terganggu, begitu kan? Diskusi hari ini kan untuk menjawab beberapa hal itu gitu kan. Bagaimana teknisnya gitu. Nah, misal kamu KKN ada di daerah, otomatis kamu akan berangkat ke Malang ya untuk beberapa kali bimbingan atau untuk penelitian begitu ya, Mas Raden? Iya, Pak. Oke, boleh tahu kira-kira dalam waktu dekat ini kamu harus ke Malang ya? Karena harus apa namanya, mungkin biar efektif gitu ya, ketemu sama dosen meskipun dosennya sebenarnya bisa bimbingan secara online, begitu ya? Iya, Pak. Kalau Mas Raden punya apa namanya, punya strategi, saya dalam waktu dekat ini saya akan tinggal di Malang untuk berstrategi untuk lebih fokus mengerjakan skripsi juga, maka lewat KKN tematik ini bisa nanti kami data sehingga kalau belum ada arahan desanya mana, karena Raden di sini mungkin belum tahu terkait desa binaan UM apa saja, maka kami jurusan bisa mendampingi. Nah, bagaimana pendampingannya? Berarti kami akan mendata siapa saja yang pengen KKN di sekitar Malang Raya, tapi belum ada gambaran desanya. Begitu. Nah, kalau ini KKN tematik, berarti nanti kami akan coba arahkan ke beberapa desa yang mitra kami atau mitra UM, dan itu memang bersedia. Misalkan desa apa namanya, Poncokusumo gitu kan. Di sana ada alumni kita yang punya BUMDes, misalkan di Kabupaten Malang itu kan, otomatis kan kamu mobilisasi antara ke kampus, ke kos, ke Poncokusumo kan masih bisa terjangkau gitu. Dan kamu tidak harus 6 bulan tinggal di desa. Kalau dihitung pun nggak sampai 6 bulan. Kalau saya lihat tanggalnya itu berakhir di Januari ya. Ini kita sudah bulan September. Di September, Oktober, November, ya berarti mulai mungkin Oktober, November, Desember, Januari. Hitungannya 4 bulan itu. Meskipun digambarkan adalah 6 bulan. Dan Anda tidak harus tinggal di desa full, apalagi ini pandemi COVID. Jadi yang penting kamu komunikasi, ya hal-hal itulah mungkin nanti kami menjawab, barangkali ada beberapa pertanyaan terkait strategi. Untuk pertanyaannya Raden, saya akan bantu share desa binaan UM di grup, atau bisa lihat di websitenya UM. Begitu ya Raden ya. Jadi Raden bisa gabung sama temannya untuk bisa di desa terdekat dengan UM atau sekitar Malang Raya. Oke, baik Pak. Sama lagi satu Pak, saya mau bertanya lagi. Oh ya, silakan. Nah, ini kan saya kan juga apa namanya diskusi dengan keluarga ya Pak ya. Iya, iya. Terkait untuk Itu ya penting itu, karena itu keluarga itu adalah orang tua kamu yang di rumah. Ya, nah Gimana? ini orang tua saya ini agak khawatir gitu loh Pak untuk Ya. KKN-nya ini, apakah KKN-nya full tatap muka, maksudnya offline, ataukah KKN-nya ini dia itu bisa hybrid Pak. Jadi apa namanya, setengah offline, setengah daring gitu. Oke. Apakah bisa kayak begitu atau bagaimana gitu?
Oke ya, pertanyaan Raden ini memang pertanyaannya hampir teman-teman juga ya. Ini semua KKN di UM mulai dari adanya COVID itu malah dilarang tinggal di desa, kecuali seizin dari desa ya, atau apa namanya, prokesnya Anda sangat ketat. Jadi Anda justru beberapa pedoman KKN COVID itu tertulis seperti ini, mahasiswa tidak diperbolehkan tinggal di desa. Ini saya mengutip dari sosialisasi KKN tematik COVID kemarin yang dari Pak Agung. Tapi nanti yang betul adalah yang nanti sosialisasi Pak Agung ya. Jadi Anda malah disuruh blended. Itu. Justru kalau kamu tinggal full di desa itu, apalagi ini Malang Raya masih level 3, itu tidak diperkenankan. Tapi bagaimana bisa berjalan, Pak? Kalau saya tidak pernah ke desa, begitu kan? Otomatis kan kamu harus observasi, begitu kan? Harus konsolidasi, koordinasi. Anda diperkenankan ke desa, dan biasanya sama DPL itu tidak boleh rame-rame. Tapi ada penugasan, ini bahas secara teknis ini. Jadi ada yang observasi, hasil dari observasi mungkin Raden posisi masih di Bali nih, belum bisa balik ke sini karena kondisi sesuatu hal, gitu kan. Iya, Pak. Maka bisa, semoga sih Malang Raya ini levelnya semakin turun ya. Kalau sesuatu hal di depan itu Raden tidak memungkinkan balik ke Malang, ya karena mungkin penerbangan ditutup, perjalanan darat tidak diperkenankan, maka yang bisa lakukan Raden adalah koordinasi dengan kelompoknya yang bisa hadir ke desanya, sehingga Mas Raden ini bisa mengerjakan di rumah atau di kos, membantu temannya terkait program itu. Contoh misalkan programnya apa sih? Kita mau ini apa namanya, pendampingan perencanaan anggaran desa. Nah, otomatis oke deh saya bantu nih cari-cari materinya, saya cari bahannya, itu kan juga bisa blended seperti itu. Kira-kira minggu ketiga saya ke Malang kok gitu. Saya sudah izin sama orang tua, boleh, maka pas minggu ketiga kamu bisa andil untuk turun ke lapang gitu. Jadi kalau kalian ada jadwal bimbingan sama dosen, ya itu kan kamu sudah komunikasi sama teman kamu, sama kepala desa, sama DPL, maka kamu bisa bimbingan skripsi. Sehingga saya takutnya malah misalkan ada beberapa teman-teman yang dicari sama dosen, malah alasannya, maaf Bu, saya sedang di desa, saya kan KKN 6 bulan gitu. Jadi alasan nggak bimbingan ini malah jadi bermasalah. Gitu Mas Raden. Jadi disarankan malah blended Mas Raden. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, terserahkan ya gambarannya ya. Oke. Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan boleh ya, sehingga mahasiswa ini semakin kaya. Tapi perlu diingat ya teman-teman, ini adalah upaya dari ketua jurusan untuk memberikan gambaran Anda lebih awal sebelum ada sosialisasi dengan Pak Agung, karena informasi dari PSWKKN akan sosialisasi saya lihat di IG sampai sekarang belum keluar jadwalnya. Jadi dan kalian wah wis bertanya-tanya nih, wah malah nambah jerawat ya. Maka Mas ini Fauzan, ya Bu, itu nanti bisa nggak diatur ya kalau untuk yang mahasiswa kita gitu, apa DPL-nya dari kita sendiri gitu? Oh, ini Bu, betul sekali. KKN tematik itu kalau saya baca di pedomannya seperti ini. KKN tematik dikelola oleh jurusan, mulai dari penentuan jumlah kelompok, sasaran lokasi, tema maupun dosen pembimbingnya. Nah, kalau kalian adalah fokus di pendampingan BUMDes, masa pembimbingnya DPL-nya adalah dosen olahraga misalkan gitu. Maka namanya tematik, maka jurusan akan membantu DPL-nya yang pas siapa ya gitu. Kok kelompoknya Raden sama Nadia ini kok apa namanya ke arah pendampingan BUMDes gitu. Wah, pasti Butia akan wah ini paling cocok ini gitu, atau dipilihkan gitu oleh jurusan, sehingga sangat linear begitu, Bu. Tapi secara administrasi semuanya LP2M, tapi ini upaya gitu. Dan saya melihat di jurusan yang lain memang belum, Bu, belum seintens ini, atau kekurangan informasi saya. Jadi saya terima kasih Bu Tia
begitu intens memberikan gambaran-gambaran secara umum gitu. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, Rek. Kamu kok sing tanya kok mek situk sih gak sombot ambek ruam ini wingi ngono ku lho. Kayaknya lihat wajah saya langsung jelas semua, Bu. Mungkin Lah ya, ayo. mungkin Apa? sebentar Bu, masih Oke. memikirkan banyak sekali Iya. pertanyaan kali. Alah banyak sekali pertanyaan iku ket winginane kowe mis mikir kok. Mosok sekarang dikasih kesempatan Iya, enggak Bu. ada. Gitu loh. Ayo, nggak Ayo, apa-apa. Rek. Dapat hadiah dari kita ini. Oke, Sampai mungkin pusing. Oke. teman-teman sedikit sudah tercerahkankah beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh Iya. Pak Fauzan, saya dan Bu Tia yang kemarin kata, oh saya harus 6 bulan di desa, saya harus bagaimana Loh. nanti. Kan gitu ya, saya kan nggak tahu, saya hanya mencoba mengekspresikan gitu loh. Saya juga pernah jadi mahasiswa gitu dan ekspresi saya ketika melihat suatu kebijakan yang karena saya nggak maksimal dalam literasi terkait satu kebijakan itu, akhirnya kan gitu. Saya nanti nggak bisa kerjakan skripsi. Padahal ya Mbak yo. Padahal ya rata-rata wis normal ngono ya skripsine ya gak mari-mari ya. Tapi angkatan ini insya Allah, Bu. Insya Allah. Oh ya, Amin. untuk masalah ini konversinya itu Mas Fauzan itu yo Rek. Oh, mangga. Konversi nilai, jadi yang akan dikonversi itu adalah memperbaiki nilai-nilai yang udah ada. Nanti silakan kamu pilih ya mana mata kuliah yang nilainya itu tidak bagus, nanti ini bahkan justru menguntungkan sebenarnya ya kebijakan ini. Makanya ojo keburu-buru ngono maksudnya Butia itu percaya dan yakin. Jadi saya Mas Fauzan, saya sanksi kalau kebijakan untuk memperbaiki nilai ini nanti akan ada terus tuh kayak nggak mungkin. Jadi itu kayaknya khusus untuk yang saat ini. Silakan nanti kamu cermati dulu itu. Nah, tetapi saya minta, sungguh-sungguh saya minta, kalau Bu Tia sudah mengatur sedemikian rupa, maka kamu harus menghasilkan output yang betul-betul itu punya value dan manfaat. Ojo sembarangan dan jangan seenak dewe kamu mengikuti kegiatan. Jadi kalau memang sudah dibuat seperti itu, gitu silakan aja di ini. Kemudian nanti Bu Yana insya Allah yang bisa jawab. Kalau mata kuliahnya sekarang ditempuh Bu Yana, berarti kan itu bisa dikonversi ya? Itu ya Mbak Yana ya? Abu-abu. Iya, tapi kebanyakan untuk 2018 ini mata kuliahnya tinggal KKN dan skripsi. Karena untuk yang KKP kemarin atau PKL itu kan sudah ditempuh di semester antara. Kecuali untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin sempat cuti atau mungkin ada perbaikan nilai yang dulu tidak yang belum maksimal nilainya sudah diprogram di KRS di semester ini, maka juga bisa dikonversi dari kegiatan membangun desa. Ini Bu Tia. Alhamdulillah. Kalau nggak salah itu ada mahasiswa yang sekarang sedang menempuh mata kuliah tersebut Bu Yana. Iya, artinya betul. kalau Tanya dia kemarin gitu, nggih. Artinya kalau seperti itu, ini anak nggak usah mengikuti kelas tersebut, kan gitu Mbak Yana. Nggak usah mengikuti kelas tersebut, nanti kita akan lapor ke dosennya bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa MBKM dan itu akan menjadi mata kuliah yang dikonversi gitu. Tetapi sebenarnya ya kalau saya tuh jujur aja ya dilematis juga untuk beberapa mata kuliah yang penting gitu. Saya rasa kalau memang kamu ada kesempatan waktu, karena rugi juga kadang ya. Saya lihat beberapa mahasiswa saya juga rugi kalau mereka memang nggak ikut mata kuliah tersebut. Jadi tetap sit in aja gitu. Cuman nanti dari jurusan udah kasih list ya ke dosen yang bersangkutan kalau ini mahasiswa MBKM dan penilaiannya nanti lewat jurusan gitu. Tapi kalian tetap sit in ya, nggak usah kumpulkan tugas, nggak usah ini, tapi tetaplah ikut sit in karena itu nilai keilmuannya itu loh yang tidak bisa digantikan. Jadi coba deh kalau kayak gini nih kan malah lebih ini kan menguntungkan kamu semua. Oke itu masalah konversi. Saiki siapa yang tanya kemarin itu sing ruwami itu loh. Ya, silakan disampaikan gitu. Jadi biar enak nanti kamu udah enteng nanti. Pikirannya itu loh, Rek. Wes, nggak ada. Ayo silakan ditanyakan. Oke.
belum ada yang resen. Atau kalau belum ada kita sampaikan yang Google Form itu, Bu. Mungkin itu bisa Oke, memancing silakan. pertanyaan, Bu. Tapi Mas Fauzan silakan dikasih penjelasan dulu ya terkait Google Form. Oke. Ini teman-teman, jadi ini upaya dari jurusan untuk memetakan. Sebenarnya kalau KKN itu tinggal daftar ke si akad pastinya, KRS-an KKN, terus selanjutnya kalian daftar ke PSW KKN. Itu kan kayak gitu alurnya. Terus nanti PSW KKN itu akan memploting baik kelompoknya, desanya maupun DPL-nya. Itu yang model selain tematik, jadi semuanya dipasrahkan ke PSW KKN. Jadi belum tentu mahasiswa kita itu dalam satu desa semua itu tidak mungkin. Jadi dipasrahkan semuanya ke PSW KKN. Tapi ada alternatif kedua namanya KKN tematik. KKN tematik ini kelompoknya itu bisa kita kondisikan, desanya juga atau sasaran lokasinya, temanya juga kita bisa kondisikan, serta DPL-nya. Nah, untuk hal itu mungkin Pak Tommy nanti bisa share dulu ini. Kami berusaha lewat jurusan ya atas amanat Bu Ketua Jurusan, kami akan mencoba memetakan ya gambaran dari mahasiswa kita itu seperti apa sih. Nah, ini nanti setelah ini akan kami share Google Form, tapi ini perlu saya jelaskan sehingga tidak ada yang bertanya-tanya dalam mengisi. Nah, mungkin bisa naik lagi Pak Tommy atau turun, sorry. Ini kan sudah ada nama, NIM, nomor HP, terus turun. Nah, kota asal mahasiswa. Nah, kota asal mahasiswa ini untuk mengidentifikasi bahwa kami itu aslinya dari mana. Kalau tadi Raden misalkan Denpasar itu. Nah, kota domisili pada saat ini. Pada saat ini atau dalam waktu dekat ini. Contoh sekarang Raden ini posisi ada di Bali, tapi tadi saya tanya dalam waktu dekat saya akan ke Malang. Berarti kota domisili pada saat ini adalah Malang. Begitu. Meskipun saat ini Raden ada di Bali. Gitu ya. Itu kota domisili pada saat ini itu diasumsikan adalah pada saat program KKN ini berjalan. Nah, selanjutnya, desa KKN yang direncanakan. Jadi, saya paham betul mahasiswa sudah membaca kebijakan KKN MBKM membangun desa itu ada klausal yang berbunyi desa boleh ditentukan sendiri atau kelompoknya. Nah, barangkali dari kalian itu sudah menentukan, maka bisa diisi di other. Tapi kalau yang kayak tadi Raden ini belum paham ya tinggal mengikuti arahan jurusan. Arahan jurusan itu akan dipertimbangkan berdasarkan kamu nanti domisili di mana. Sehingga jangan sampai domisili ada di Malang, diploting KKN di Madura. Jadi kami akan membantu kalian dan pastinya konsep dari kami ini akan dibawa oleh jurusan kepada PSW KKN sehingga desa yang diploting itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kalau pilih other berarti sudah menentukan desanya. Contoh, Desa Samar, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Lupa, bolehkah saya mengisi desanya itu di luar dari Malang? Pastinya kamu sudah punya alasan, itulah ada di yang ke bawah. Ke bawah mungkin. Nah, ini alasan memilih desa tersebut. Gitu. Nah, Pak, ini saya kan tidak memilih desa, tapi saya memilih mengikuti arahan jurusan. Ya berarti kamu pilih alasannya berarti kan kalau mengikuti arahan jurusan kan berarti kamu belum punya gambaran desanya gitu. Tapi kalau yang sudah memilih yang other, yang milih desa, mungkin kamu punya alasan itu adalah rencana skripsi saya. Atau itu tempat itu di desa itu. Atau desa Samar setelah pemetaan ternyata maka KKN tematik ini sebenarnya ada batasannya ya. Ini keluar Pak ini. Oke. Rata-rata mahasiswa yang menjadi anggota di
salah satu DPL itu jumlahnya itu antara 10 sampai 15. Nah, kalau KKN-nya itu jumlahnya itu hanya ada 1, nah ini informasi yang kami dapatkan adalah kalau itu menjadi KKN tematik, maka secara jumlah itu belum memenuhi. Biar itu bisa memenuhi, bisa jadi akan digabungkan dengan kelompok yang lain yang memilih di desa itu. Tapi saran tadi dari Bu Kajur, kalau bisa itu tematiknya adalah keuangan, sehingga kelompoknya semuanya adalah accounting atau mungkin yang mendekati dengan akuntansi, misalkan terpaksa ada yang harus gabung dari manajemen atau apa. Tapi kalau bisa misalkan akuntansi semua, sehingga proses kami koordinasi ya itu memudahkan mahasiswa juga gitu. Nah, next program apa ya yang di desa yang nanti akan dipilih? Nah, harapannya program ini kalau memang tidak sama persis lah ya, nyambung gitulah dengan rencana mata kuliah yang akan Anda perbaiki. Contoh misalkan saya nanti karena di bawah ini kan ada rencana mata kuliah yang akan diperbaiki. Itu mata kuliah yang akan diperbaiki itu Anda punya rencana maksimal itu 20 SKS ditambah KKN. Jadi 20 SKS kurangi SKS KKN itu adalah mata kuliah yang Anda pilih sehingga jumlahnya adalah 20 dengan KKN. Nah, contoh akuntansi biaya misal, maka programnya mungkin pendampingan penganggaran di situ, ada proses pendampingan UMKM untuk menghitung HPP-nya, gitu kan, atau menyusun laporan produksinya, gitu. Sehingga, sehingga apa yang nanti kalian lakukan itu bisa dipertimbangkan oleh jurusan untuk perbaikan, begitu. Nah, itu harapannya itu. Nah, sehingga di bawah itu ada kuesioner beberapa mata kuliah yang direncanakan untuk diajukan perbaikan. Pak, mohon maaf Pak, nilai saya sudah A semua Pak, gitu kan. Sudah A semua gitu. Ternyata hanya ada 1 yang nilainya AB gitu. Nah, berarti kamu isikan saja karena itu ada 5 ya, biar genap menjadi 20. Begitu ya. Barangkali ada yang nilainya A semua, ada AB, otomatis kan itu yang Mas Fauzan, menjadi ya Bu. nilai AB itu apa sih nilai AB? Aku gak jelas AB. Nilai mata kuliahnya dia Bu, kan mungkin A, B. Kalau semua, gitu. Jadi nilainya semuanya sudah A, tapi ada 1 tok yang B ya sudah itu aja. Gitu. Iya, maka tetap mengisi ya itu biar di bawahnya itu genap 20 karena ingat program ini itu tidak bisa dianggap sebagai KKN MBKM kalau tidak. Ini kan masih rencana ya. Kamu tulis saja itu 20 SKS bersama KKN. Nah, ini akan direkap ya. Harapannya adalah hari ini itu mungkin tidak harus hari ini ya. Misalkan Senin lah ya, Senin siang jam 10 misalkan, itu semuanya sudah mengisi, jurusan punya data, punya gambaran kebutuhan, berapa desa mitra yang perlu kami bantu siapkan. Terus pastinya DPL-nya dan yang lainnya gitu. Barangkali desanya belum ada persetujuan kan kami segera komunikasi gitu. Begitu mungkin ini beberapa Google Form yang akan kita share ke mahasiswa sambil nunggu nih karena belum ada yang resen sampai sekarang lagi. Padahal kami tunggu. Ya, Bu. Mas Fauzan, kalau untuk output yang harus dihasilkan mahasiswa tadi sudah clear jelas ya? Iya, tadi itu disampaikan oleh Bu Sela bahwa ada luaran wajib sama luaran tambahan. Ini kembali belum ada sosialisasi ya teman-teman. Kami hanya melihat gambaran dari KKN yang kemarin sama beberapa pengalaman kami di tim pengembang KKN. Jadi luaran wajibnya sekarang itu bertambah. Jadi minimal itu 4 artikel yang sudah jadi. Itu minimal. Jadi masing-masing proker itu disuruh bikin artikel pengabdian, nanti minimal 4 itu menjadi laporan. Begitu.
Nah, yang berikutnya laporan luaran wajibnya adalah media massa. Tapi ada beberapa luaran yang lain, misalkan di situ ada HKI produk gitu. Pastinya laporan ya yang harus kalian isi. Nah, saya kasih tambah sedikit. Kalian itu nanti akan mengisi logbook gitu. Logbook itu ada yang namanya kegiatan kelompok sama kegiatan individu. Kegiatan kelompok itu yang mendukung dari proker kalian. Itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Agung Wirnarno di pembekalan, tapi kalau nanti setelah ada penjelasan dari beliau, kok kalian masih bertanya-tanya atau bertanya di forum tersebut itu belum dijawab karena begitu banyaknya pertanyaan, maka kami bisa menjadi jembatan kalian. Kalau kami bisa menjawab, kami langsung jawab. Kalau tidak, kami bisa komunikasikan sehingga mahasiswa kami langsung dapat pencerahan. Begitu Bu. Mungkin teman-teman saya tunggu hari ini sebenarnya banyak diskusi yang ini ya. Tapi Pak mungkin Fauzan wis sarapan sampean. Pak Fauzan wis sampai sarapan ya untuk mempersiapkan tenaga yang jawab ini sekian ratus pertanyaan gitu loh kok. iya Bu, saya sarapan doping juga Bu ya. Buat anak ini saya sampai siapkan doping loh. Enggak, bukan saya saja, mungkin teman-teman semua. Harapannya sih teman-teman pada pertemuan pagi ini itu kalau memang tidak ada pertanyaan berarti memang tercerahkan begitu. Dari penjelasan tadi pengantar di depan Bu Tia, Bu Sela, dan ada tambahan dari kami tadi gitu. Silahkan boleh ditanyakan ya, atau tip and triknya atau bagaimana silahkan ya. Mas Fauzan, untuk yang ini juga apakah sudah dijelaskan ke mahasiswa yang model branded itu? Jadi tetap mereka punya proyek selama 1 semester kan begitu ya? Oke. Itu begitu tadi ya? Bu Sela itu mau Sudah menyampaikan tadi Bu Sela itu mau menyampaikan role model yang versi Bu Sela gitu kan. Terus tadi Bu Sela saya sampaikan, Bu, saya tunggu pas banget mungkin nanti ada yang bertanya ini gitu, ternyata belum ada. Atau disampaikan saja kalau teman-teman bagaimana nih ya? Butuhkah ya desain-desain atau pengalaman-pengalaman ya? Karena ini ada Pak Rizky, Bu Sela, Bu Dika, ya Pak Tommy juga pernah jadi DPL gitu. Perlu nggak nih? Wah, saya harus tembak saja deh Bu ya. Iya, ada siapa nih? Iya, Gufron deh, Gufron. Halo Mas Gufron. Halo Pak. Ayo kok iso lho. Ayo, saya tanya Mas Gufron. Kayak yo mari ngono meneng. Enggak Bu, mungkin tercerahkan Bu. Mas Gufron. Nggih. Mohon maaf ini saya langsung tembak masalahnya. Nggih. Saya berkeinginan teman-teman ini menyampaikan sehingga kami bisa memberikan gambaran ya, gambaran awal pastinya karena yang gambaran yang paling valid adalah dari yang berhak BSW KKN. Apa Mas Gufron ada yang mau disampaikan? Mas Gufron? Kenapa ya? Bingung saya Pak mau menyampaikan apa Pak? Saya pancing ya. Kamu skripsinya di mana? Rencana skripsi di mana? Kalau saya insya Allah di desa Pak. Wah, yo. Desanya itu desa se-Jawa Timur atau bagaimana nih? Atau se-Indonesia? Kalau pengennya saya di desa saya sendiri ngeten, Mbak. Oh, oke. Desa kamu di mana? Sekarang di Malang tapi, Pak. Oke. Banyak kegiatan kamu yang harus selesaikan di Malang ya. Saya lihat PKM Center juga luar biasa. Iya, Pak. Gufron sih, aku tak tanya ambek Gufron sih. Awakmu ya. Tanya Bu Tia. Monggo Gufron. Nggih, Bu. Iya, aku ki soalé anu ku lho, apa ya kok gak sombot ngono lho ambek rame niku ngono lho. Aku lek gak puas aku lek kan. Jangan sampai di hatimu itu ono pertanyaan tapi terus gak bilang. Guf, kamu puas apa enggak kok ambek penjelasan iki mau, Guf? Nggih, kalau dari saya, Bu, nggih insyaallah sudah jelas, Bu. Cuma mungkin yang saya tanyakan ini berarti tetap 6 bulan nggih, Bu? Loh ya proyeknya. Nggih. Iya, proyeknya tetap 6 bulan Tolit. Yang kamu permasalahkan itu kan kamu takut nanti 6 bulan dadi wong desa, kan ngono.
extended desa kan gitu. Nanti ini namanya ini namanya blended ya, namanya Mohon maaf Bu, tadi suaranya terputus. jelas. Bu Satya, suaranya terputus Bu. Halo, gimana? Gini, udah jelas belum? Sudah. Sudah Ya Bu. udah, Bu. Bu, saya tak tanya. Kamu milih 45 hari menghasilkan 4 artikel utawa 6 bulan menghasilkan 4 artikel. Ilio. Kalau saya yang Niko Bu, 45 Bu. Lebih cepat ngeten. Kan Ya, juga Bu, yang ya. ngerjain kan tim juga Bu ngeten. Untuk yang artikel. 45 hari tapi iso publish papat iku lho. Kan ada diajukan ke Niko Bu, ke UM Bu. Publish hanya accepted loh. Ono di artikel papat langsung publish. Ya artinya tetap 6 bulan Guf, tapi itu dalam bentuk project, sifatnya blended. Ngono lho, Le. Oke. Ngono kok sik kurang, bos gak usah KKN, gak usah sekolah, langsung lulus wisuda. Oh, boleh Bu kalau seperti itu Bu, kalau memang diizinkan Bu. Iya, mari ngono kowe nganggur. Ada yang mau Di MBKM itu. Halo Bu. Oke, ya silakan. Nggih. Itu tadi guyon Mas Kufron ya. Jadi ini bagian dari upaya Bu Kajur itu. Ini jadi tadi kalau saya tangkap yang tadi Mas Kufron sebenarnya teman-teman pengennya milihnya 45 hari, tapi ini kebijakan UM emang ke yang 6 bulan gitu. Dan sepertinya juga kami perhatikan kalau tanggal berakhirnya Januari malah secara hitungan real di lapangan tidak genap 6 bulan. Dan kalian tidak harus tinggal di desa full itu. Kalau kamu memang harus pulang ke desa, ambil data. Tadi kan saya dengar nih penelitiannya di desanya Gufron. Ya silakan izin ya, dan pastinya itu sudah disetting oleh Mas Gufron. Ya, berarti komunikasi sama DPL-nya, saya akan pulang sambil ngambil data ngerjakan programnya di rumah gitu. Jadi tidak ada alasan, asal komunikasi kejalin, maka skripsi bisa jalan, KKN bisa jalan. Begitu ya Mas Gufron dan teman-teman ya. Gufron, pembimbingmu siapa pembimbingmu? Bu Helianti Utami Bu. Bu Helianti, wis mari ngene Bu Yana tak kon mindah arek iki tak bimbing aku kepengin ngerti sih. Skripsi ini pirang semester mari ini. Mbak Yana suruh ya pindah dari pembimbingnya Helianti. Astagfirullah, astagfirullah. Bu, ini ada beberapa pertanyaan akhirnya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah itu nanti. Ini yang pertama Afrida. Mohon maaf Pak, izin bertanya, saya sudah mengikuti KKN pulang kampung di semester genap. Jadi 20 SKS bisa dikonversikan untuk perbaikan nilai saja ya. Alfrida bisa open mic nggak? Halo Alfrida? Afrida? Halo, iya Pak. Mohon Ya. maaf, itu salah. Maksud saya di semester antara saya mengikuti KKN pulang kampung. Oke, intinya kamu sudah KKN kan? Iya, sudah Pak. Dan sudah dapat nilai KKN toh? Sudah. Nah ya, berarti kan nggak milih KRS KKN. Begitu Enggak, kan? Pak. Karena berarti kalau tidak ikut KRS KKN berarti kan sudah KKN begitu nggih. Ini kan untuk setahu saya nih mungkin nanti ditanggapi Bu Yana Butia, bagi mahasiswa akuntansi 2018 yang belum ambil KKN, maka semester ini mengambil KRS-nya adalah skripsi sama KKN, begitu kan? Nah, mahasiswa ini sudah KKN. Kan bagaimana Bu Yana dan Bu Tia? Berarti kan KKN mahasiswa pulang ini kampung ini apa Thomas? Programnya MBKM juga enggak? ini Bu, jadi KKN ini itu ada beberapa tipe Bu, ada KKN reguler, ada pulang kampung. Gitu. Nah, pulang kampung biasanya di KKN di kabupaten daerah asal gitu, tidak harus desanya dia ini. Gitu. Jadi dia sudah KKN kemarin Bu di semester antara dan pastinya sudah dapat nilai KKN. Gitu.
Itu KKN model COVID itu loh Bu Tia, karena ada model COVID, era COVID ini akhirnya ada model apa namanya KKN pulang kampung. Nah kalau yang bersangkutan sudah mengambil KKN, ya seharusnya kan program KRS-nya sudah selesai ya KKN itu sudah ada nilainya. Karena sudah ada nilainya. Dan untuk yang semester ini, artinya Afrida kan tidak mengambil KKN lagi. Aku masih kurangan mau KKN lagi kamu. Ini luar biasa Bu, sudah KKN mau membangun desa ini. Afrida ambil KKN kah di KRS-an? Enggak, KKN itu udah di semester antara kemarin aja. Iya, sekarang Terus hanya kepingin skripsi lagi, ya? terus kepingin lagi membangun. Oke. Bu, berarti kalau yang sudah KKN berarti tidak harus ikut KKN ini nggih. Ini jawaban sementara dari jurusan ya. Pastinya kami akan mencari jawaban ke akademik atau ke Pak Agung besok pas sosialisasi. Enggak, hanya gini loh, kemarin enggak mau bangun desa, saya kepingin bangun desa. Oh. Oke, enggak bisa ya Mbak ya, karena kamu udahin. Tapi coba aja kita lihat perkembangan nanti Mas Fauzan. Kita lihat aja gitu. Tapi karena ini sudah dia mendapatkan KKN dan udah KRS, saya pikir ya enggak bisa. Kecuali memang ini menjadi bagian dari MBKM. Tapi kalau enggak menjadi dari proyek dari MBKM ya berarti tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Itu sih. Oke, Bu. Ini Afrida tercerahkan ya. Jadi Afrida itu sebenarnya sudah KKN. Buktinya kan sudah punya nilai KKN. Begitu. Nah, kalau Afrida ini mau ikut KKN pulang kampung, gitu kan, apakah bisa dikonversikan untuk perbaikan nilai? Nah, kalau yang saya tangkap ini konversinya itu memang untuk mengarah ke KKN ditambah dengan mata kuliah biar genap 20. Begitu nggih Bu Yana nggih? Atau ini saya note Bu untuk kita cari jawabannya. Jadi Pak Fauzan, Bu? KKN yang di-extend ini kan memang dikhususkan sebetulnya untuk mahasiswa yang program KKN di semester ini. Yang biasanya 45 hari, maka di-extend untuk 1 semester. Sehingga memang kesempatan ini berlaku untuk mahasiswa yang belum KKN yang program KKN di semester gasal ini. Itu Mas Fauzan. Alhamdulillah. Berarti Afrida tidak perlu ikut KKN membangun desa pun tidak apa-apa gitu nggih, karena sudah ambil KKN, begitu kah Bu? Ya betul. Ya begitu kan Mbak, dan tidak bisa mengkonversi, dan tidak bisa dikonversi. Ini kan yang bersangkutan kan kepingin tahu apakah bisa ada kebijakan konversi juga di 20 SKS-nya kan ya tidak bisa karena bukan itu sih. Bukan ikut KKN begitu nggih Bu nggih? Bukan ikut MBKM. Ini kan sebenarnya dari KKN yang sudah ada itu loh Masnya di-extend loh. Betul. Itu. Berarti langkah Afrida ini kalau mau perbaikan berarti ambil mata kuliahnya gitu nggih Bu? Bukan kuliah mana? Ya kuliah mana kok biasanya aku kepingin kuliah mana. Itu Afrida? Jelas kah Afrida? Saya kembalikan dulu. Afrida Iya Fitri. Pak. Jadi untuk saya yang sudah mengikuti KKN tidak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan MBKM ini ya Pak Bu? Yang KKN ya. Untuk perbaikan nilai kamu, kalau misalkan ada yang mau diperbaiki, ambil aja di KRS-an, ambil kuliah lagi. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, Mbak Afrida, terima kasih pertanyaannya. Saya ke Wardatul sana. Halo Mbak Wardatul. Ya, ini bertanya mata kuliah yang memang belum ada nilainya dan sedang ditempuh semester ini. Kayaknya tadi sudah ditanyakannya. Jadi Wardatul ini nilainya belum ada Bu, tapi mata kuliah itu tuh baru diambil sekarang. Yang namanya perbaikan itu berarti nilai sudah ada terus mau diperbaiki gitu ya? Kalau ini kan sama sekali belum diambil ya mata kuliahnya ya, Wardatul ya? Iya, belum. Tadi sudah disampaikan Pak Fauzan. Jadi untuk konversi mata kuliah ini tidak hanya mata kuliah yang sudah ditempuh kemudian untuk diperbaiki nilainya, tapi juga mata kuliah yang sekarang sedang diambil. Iya, alhamdulillah. Mahasiswa itu misalnya dulu pernah cuti atau memang tidak mencapai SKS maksimal ketika semester-semester sebelumnya sehingga belum
belum menempuh mata kuliah itu dan baru menempuh di semester ini, maka mata Oke, kuliah itu bisa dikonversi. Oke, alhamdulillah Bu. Tapi Wardatul nanti jumlahnya hanya 20 SKS sama KKN lo ya. Iya, Pak. Iya. Ini kurang dari 20 kok, Pak. Oh, kurang dari 20. Piye caranya biar 20 deh gitu. Oh, gitu. Eman kan? Iya. Tapi udah pas ya, Pak. 19 itu. 19 Oh, nggih. Oke. Pak, itu Karena ya gimana? izin tanya. Tadi kan di Google Form-nya itu kan ada mata kuliah, terus juga ada nilainya. Nah, nanti itu ngisinya di gimana, Pak? Apa mata kuliah saja tanpa nilai atau gimana? Atau mata kuliah dalam kurung nilai gitu nggak apa-apa. Oh, Ini iya. aja Pak, karena nilainya belum ada, mungkin di dalam kurung sedang ditempuh semester ini. Betul, iya. Untuk nge-track kami. Wardatul, Bu Tia tanya, Iya, kamu mata kuliahnya apa yang kamu tempuh? praktikum perpajakan sama BLKBB, Bu. Oke. Nah, saran saya, itu kan sekarang juga semua masih online tuh. Iya. Nanti meskipun itu menjadi mata kuliah konversi, ya, kamu harus tetap sit in. Itu penting. Oh iya, Jadi Bu. kamu nanti biar nggak kehilangan momen ilmunya itu loh. Materinya gitu nggih. Materinya gitu. Iya, Bu. Nanti namamu nanti akan kita store siapa dosennya. Untuk yang praktikum perpajakan itu Bu Ria, Bu. Oke, nanti ke Bu Ria, namamu tak kasihkan ke Bu Ria, ini mahasiswa MPKM. Iya. Cuman kamu harus tetap sit in. Oh iya, Bu. Ya, setuju Bu Tia. Jadi Wardatul dapat ilmu dan ilmunya dimasukkan di dalam program di desanya pendampingan perpajakan. Jadi ilmunya bisa langsung aplikasikan di laporan itu, dijurnalkan, dan kamu bisa belajar antara teori sama praktek. Wah, kayaknya mantul ini. Itu ya Wardatul ya. Iya, Pak. Ya, saran sih prokernya harus nyambung gitu kan. Dan itu ilmu kamu malah pas banget. Apakah desa itu membutuhkan? Nah, disitulah bagian kita untuk komunikasi ke sana. Sehingga program yang sebagus mungkin bisa jadi tidak diterima karena komunikasi kita yang kurang baik atau belum mengena ke kepala desa terutama. Nanti itu sama DPL juga. Lanjut ya Bu. Jelas ya Wardatul Jaka ya. Iya. Ada apa ini? Ngabes. Pak, saya izin bertanya. Apabila kami memiliki kelompok beranggotakan 15 orang dan sudah mengisi Google Form tersebut dengan desa yang telah kami tentukan, namun apabila ada masalah yang memilih desa yang sama, lalu bagaimana ya Pak? Nah, ini sebenarnya memang ada kuota itu 10, 15, bahkan ada yang di atas 15. Maka itu akan kami petakan di desa yang sama itu mungkin nanti akan ada ini diskusi terkait pemilihan desa yang sama dikelompokkan. Ternyata ada mahasiswa yang memilih desanya sama. Contoh nih, ini sudah menentukan Bu Tia, jadi 15 ini sudah menentukan sendiri berdasarkan diskusi. Itu bagus karena kalian sudah mencoba mencari 15 orang ini ternyata mengisi Google Form, ada satu yang bukan dari 15 itu masuk ngisi Google Form desa itu. Apa yang kita lakukan? Saya rasa kalau nambahnya itu tidak terlalu banyak itu bisa digabungkan. Tapi kalau yang nambahnya terlalu banyak, maka alternatifnya adalah kita mendiskusikan agar kelompok yang satunya kita arahkan ke desa atau lokasi yang lain sehingga tidak mengumpul dan pasti tidak diizinkan menurut kami bahwa kelompoknya banyak di desa yang sama apalagi halo ini ada yang bocor apalagi programnya sama gitu itu ya mungkin bisa open mic yang bertanya biar ada langsung feedback jelasan saya gitu. Oh iya Pak, silakan ya. Jelaskah penjelasan singkat saya Nama tadi? aslinya siapa itu Pak? Nama aslinya mahasiswa yang bertanya itu. Iya, namanya siapa Mas? Rafli Pak. Iya, namanya keren Mas. Iya, jenenge iku lho apik. Diganti. Mungkin dari Zoom sebelumnya itu Pak. Soalnya sebelumnya dipakai Zoom sama Adik. Iya, pokoknya gantian saiki jenengmu, wong jenenge ganteng koyo areke ganti model. Iya. Gantengnya ya koyo Raffi Ahmad ini.
Mas Raffi gitu Mas Raffi ya, isikan saja di Google Form. Tapi kalau nanti jumlahnya itu nambahnya sedikit kan kita bisa mengusulkan ya. Sekali lagi yang kita kelola ini adalah yang memutuskan nanti adalah Pak PSW KKN di bawah pimpinan Pak Agung Win. Tapi ini bagian upaya dari Bu Tia selaku ketua jurusan untuk bisa mengantarkan ke PSW KKN karena di pedoman KKN tematik ini prodi dikasih kesempatan. Baik kelompok, sasaran, tema maupun dosen pembimbing. Itulah yang dilakukan Bu Tia lewat salah satunya koordinasi hari ini. Jelas nggak ini Mas Raffi? Mas Raffi Ngabers? Jelas, Pak. Oke. Oh ini pertanyaannya Terima kasih, Pak. rekaman ya Mas Raden? Ya sama-sama. Nanti di-share Mas Raden. Siap. Sik Mas Fauzan ojo anggo di-share tak pikire dhisik. Oh, enggak, ini ada pertanyaan berikutnya adalah share ini Bu, rekaman. Iya, dipikir Monggo kita Bu pikir Tia, dulu. monggo. Heeh. Nggih. Ya, coba nanti Bu Tia pikirkan karena kan gini, Rek, hal semacam ini itu tidak dilakukan oleh yang lainnya gitu. Saya berusaha semaksimal mungkin seperti janjinya Bu Tia ke kalian gitu. Ya ini kita skip dulu untuk kita sendiri gitu ya. Saya akan menyiapkan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik, tim akan mengusahakan yang terbaik. Saya katakan tadi percaya dan yakin gitu. Ya, jangan sampai nanti malah terjadi hal-hal yang malah justru malah nggak bagus atau malah nanti nggak optimal nanti hasilnya. Jadi percayakan aja dulu ke kita. Makanya hari ini saya minta kalian semua untuk ini. Nanti kalau sudah momennya sudah pas, sudah enak, kemudian dari pihak universitas juga sudah sosialisasi gitu ya. Jadi itu nanti insya Allah semua hal nanti akan kita share. Jangan sampai juga niat baik ini gitu ya. Niat baik ini malah dianggap melampaui gitu, kewenang, melampaui tanggung jawab, melampaui kekuasaan, melampaui struktur yang sesungguhnya, nanti saya nggak enak. Saya ini kita di lingkup ini kita sekali lagi saya kemarin bilang bicara sebagai saya sebagai ibumu, kamu sebagai anak-anak saya. Jadi wes udahlah, pokoknya percayakan dulu ya, dan jangan negatif thinking gitu. Kalau kamu pikiranmu elek, engkau Gusti Allah itu bisa mengabulkan yang jelek itu. Jadi justru doakan terus tim kita, timnya Pak Fauzan, dosen-dosenmu, doakan jurusan gitu bisa memberikan yang terbaik gitu loh, Rek, untuk kalian. Gitu. Radennya apa? Ngerti Den maksud Ibu Tia? Ya Bu, itu tadi Raden. Bu. Nggih. Kowe lak sakno lek Bu Tia seneni ae, wis sakno apa ora? Gimana Bu? Nggak ngerti saya Bu. Nah, kamu tuh lo nggak kasihan tak kalau Bu Tia dimarahin? Oh, kasihan dong Bu. Saya kan sayang sama Bu Tia. Lah iya, wis kowe wis merawat kamu wis ruwet terus diseneni kan kasihan. Jadi ya udahlah, ini untuk kalian dulu ya. Karena yang lainnya juga belum tentu melakukan hal yang sama, bos pokoknya doakan ini semua bisa berhasil dengan yang terbaik. Kamu tetap sehat dan awas kok ya. Sampai skripsimu orang mari petang tahun kok ya. Awas ya. Nah ini kan karena kamu alasanmu skripsimu orang mari-mari. Awas nanti kamu kalau nggak selesai. Oke, terus monggo Mas Fauzan. Oke, ini Gufron resen bentar ya Mas Gufron. Saya sampaikan satu dulu. Ini ada Kartika. Kartika ini mata kuliahnya belum diambil, Bu. Karena mata kuliahnya baru ada di semester depan. Oke. Apakah bisa? Bu Yana, monggo dijawab. Di Mbak Kartika di list aja mata kuliah yang mau dikonversi, walaupun itu nanti disajikan semester depan, di list aja. Nanti kami upayakan untuk bisa dikonversi. Oh, Bu. Tapi tetap ditulis ya. Ditulis kan belum diambil baru disajikan semester depan, kasih keterangan seperti itu. Dikasih keterangan gitu ya Bu ya, dalam kurungan belum ada nilainya begitu nggih. Oke apik temen sih korpor di S1 ya. Mata kuliah dulu ditempuh semester depan gitu. Tapi nanti teman-teman juga harus update informasi terbaru ya dengan pedoman-pedoman yang baru gitu. Jadi isikan saja dulu gitu sambil kita mengikuti pedoman terupdate gitu. Tapi
jurusan berupaya gitu dengan adanya pendataan ini, dan pastinya mahasiswa juga berupaya. Jangan sampai minta dikonversi malah programnya berlainan. Ini jadi sesuatu hal usaha yang berbeda gitu. Jurusan mengupayakan tapi program yang kalian lakukan tidak linier. Terus kalian komplain tidak dikonversi gitu. Gitu ya. Jadi ini usaha dua-duanya. Tidak hanya jurusan, usaha paling utama pastinya dari mahasiswa lewat kegiatan ini. Begitu nggih Bu Yana nggih. Nggih Pak Pau. Insya Allah itu. Amin nggih. Selain Terima tadi kasih, Bu Gufron Yana. Resen ini turun ya. Mbak, izin Mbak bertanya. Kartika. Sebentar. Kartika. Kamu terima kasih ambek Bu Yana tok. Bu Yana tak izini ra iso konversi mata kuliah. Iya Bu. Gimana Bu Yana lemah lembut suarane, Bu Tia Tater gak diterima kasih. Tia tuh mulai tadi jealous terus. Kemarin juga sama orang tamu, sekarang jealous sama saya. Jealous terus. Itu kalau nggak dapat perintah dari Bu Tia ya nggak mungkin mau konversi. Kak gelem kalah kowe kaju. Ya juga. Ini Kartika cukup ya informasinya ya? Sudah cukup Pak, terima kasih. Oke, ya ini tadi Gufron raise hand. Ya, Mbak mau bertanya. Boleh. Oke, ini kan tadi ada form untuk apa? Untuk pendataan dari mahasiswanya sendiri. Nah, kalau semisal mahasiswanya itu sudah punya tim atau kelompok, Pak, dan mungkin sudah punya desanya, nah itu apakah juga harus mengisi di form tersebut, atau mungkin ada form terpisah, atau mungkin diajukan secara terpisah atau offline ke jurusan, atau seperti apa, Pak? Oke. Ya, jadi mahasiswa ini pastinya ada yang sudah punya kelompok begitu ya? Punya kelompok, sudah desanya, meskipun dari desa itu tuh baru NEM saja, belum koordinasi sama desanya ya. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan tadi ya, yang si Mas Rafli ini ya. Karena bisa jadi ada mahasiswa yang belum punya kelompok, tapi mengisi di Google Form-nya itu sama gitu dengan desa sudah di kelompok gitu. Oke, untuk informasi itu kalian isikan saja ya di situ. Isikan saja karena ini Google Form-nya itu hanya satu, tapi secara teknis bagaimana untuk membedakan bahwa kalian ini sudah sudah menentukan. Misal di situ kan memilih ada desa gitu kan. Kalian sudah menentukan desa gitu. Dan di kelompok itu mungkin sudah menentukan kasih kode gitu, leadernya gitu. Maka isikan hal yang sama gitu. Untuk misalkan ini, Desa Selorejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam kurung kasih kode yang sama. Misalkan Ketua Gufron, nanti ada lagi Ketua Gufron. Nah itu untuk mengidentifikasi kami bahwa mahasiswa ini yang memilih Desa Selorejo ini sebenarnya sudah komunikasi sampai menulis hal yang sama dengan ketuanya. Begitu ya, biar Google Form-nya satu, tapi kami bisa mengidentifikasi ini murni sudah komunikasi dan ini sama sekali memang menembak desa itu belum bersama kelompok. Gitu ya. Terus kalau ada perubahan kelompok, pastinya itu didasarkan atas masukan yang positif. Tidak menutup kemungkinan ya. Nanti bisa jadi ada saran dari kami untuk DPL untuk merubah kelompok gitu. Barangkali ini perlu kami sampaikan gitu. Itu kan yang kalian tulis di situ adalah rencana. Dan kalau rencana itu memang bagus, pasti kami akan terima gitu. Kami akan upayakan sehingga itu bisa diterima oleh PSWKKN. Karena ini yang berwenang adalah PSWKKN. Gimana Mas Gufron, dikasih kode nama ketuanya bagaimana? Setelah provinsi? Boleh Pak, menurut saya biar jadi satu juga kan sama timnya, daripada nanti ngisinya cuma desa saja terus ada yang lain juga ngisi desa sama kan malah ada otomatis kan belum memunculkan nama ketuanya gitu kan. Leres.
Nah, mungkin itu aja dulu ya, meskipun ketuanya bisa berganti nanti pas pelaksanaan. Ini hanya apa ya, tahapan-tahapan rencana kita ya untuk memudahkan identifikasi. Oke, Pak. Gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Mas Fauzan. Dalam, Bu. Nanti mulai KKN ya, PPKM-nya udah mulai berkurang, tolonglah kalau melaku di beberapa tempat sing api ya aku dijak lah untuk lihat anak-anak itu. Tapi satu dua tempat aja, gak usah banyak-banyak gitu ya. Luar untuk biasa, Bu. anak-anak itu. Oke. Siap, Bu. Pak Fau, izin masuk lagi Pak Fau. Monggo Ibu. Monggo. Apa terkait dengan Mbak Kartika tadi itu ya? Iya. Mungkin Mbak Kartika saya boleh tahu mata kuliahnya apa aja Mbak yang mau dikonversi untuk semester depan? Mbak Kartika. Iya. Mbak Kartika, mata kuliah apa Mbak yang akan dikonversi yang baru disajikan semester depan? Etika bisnis, Bu. Satu itu aja? Iya. Jadi berlaku sama dengan yang mata kuliah yang ditempuh semester ini, walaupun bisa dikonversi, nanti tetap Anda bisa sit in, Mbak ya. Oh, Bu. Ilmunya juga tidak akan tidak hilang lah, tidak harus diambil, tetap harus diambil. Gitu ya, Mbak Kartika ya. Iya, Bu Yana. Terima kasih. Oke. Oke, Bapak Ibu. Kayaknya ini udah nih. Terakhir adalah Bu Sela, Pak Rizky, iya, atau Mi, mau kita perlu menyampaikan ini ya. Tapi ini adalah gambaran gitu, Bu, untuk mungkin bisa diadop atau di blended model ala Pak Fauzan, model ala Pak Rizky. Jadi mahasiswa punya gambaran. Oh, intinya mahasiswa punya persepsi positif bahwa KKN ini sebenarnya tidak menghambat skripsi. Intinya tinggal di dianya, gitu, Bu. Betul. Mas Rizky. Mas Rizky, ya Allah. Iya. Mas, iku loh videonya iku mau lo onen. Oh iya, aduh mohon Wis maaf. sawi aku nggak lihat Mas. Mas, di on dulu Mas Rizky. Terus tolong sampaikan beberapa hal ini ke mahasiswa. Di mana posisi ini? Posisi di mana ini? Di rumah, Bu, di rumah. Oh, di rumah yang sangat rapi dulu itu ya. Oh iya, sangat, Bu. Perlu dicontoh. Ini Pak Rizky ini sedang menyelesaikan proyek dari saya, harus selesai doktornya itu maksimal bulan November, kalau enggak nanti saya pecat. Terus tambah kesenangan ya, ya jadi kita doakan bareng lah Pak Rizky supaya bisa total nanti ke kalian semua. Mas, saya tetap saya kepengen Mas Rizky bisa kasih ini nih statement ke mahasiswa kita semua gitu untuk melihat di sudut pandang yang positif gitu loh terkait hal semacam ini gitu. Silakan Mas. Ya, siap. Terima kasih Bu Tia buat semuanya ya. Oh ya, sambil ada pertanyaan Pak Fauzan bisa dipikirkan jawaban. Enggak, lanjut dulu aja. Oh iya, silakan Pak Rizky. Ya, buat semuanya ini tadi sudah dijelaskan secara detail gitu ya dari Pak Fauzan, kemudian dari Bu Tia, dari Bu Sela terkait segala hal mekanisme yang akan kalian tempuh dalam program MBKM yang sebenarnya sama halnya dengan KKN gitu ya. Tapi kita nggak boleh menyebut itu KKN karena ini adalah program MBKM yang diwajibkan 6 bulan. Nah, kami dengan tim gitu berupaya semaksimal mungkin gitu untuk bisa memberikan mekanisme yang terbaik lah, tidak memberatkan sebelah pihak. Benar kata Bu Tia di awal, tidak ada satu keputusan atau kebijakan dari jurusan yang mungkin bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Pasti akan ada yang tersakiti. Tersakiti, tapi intinya tersakitinya yang bukan bukan istilahnya terbunuh gitu ya, enggak, tapi tetap bisa minimal tetap bisa menjalankan meskipun agak lumayan berat gitu. Nah, mungkin gini, karena ini tadi sudah dijelaskan Pak Fauzan, Bu Sela gitu ya, dan ini masih terus gitu didiskusikan dengan pihak pusat gitu ya dari UM gitu. Nah, jadi kalau misalnya mungkin satu pesan aja saya Bu Tia ya, saya titipkan ke teman-teman semuanya, dari mahasiswa, kalau misalnya ada sesuatu hal yang mungkin terjadi perubahan dari apa yang sudah disampaikan, itu harap dimaklumi karena sudah disampaikan ya bahwa kami berupaya yang terbaik, tapi kalau misalnya memang ada hal-hal yang memang
tidak dapat kami ubah sama sekali dan ternyata berbeda dengan apa yang disampaikan hari ini, misalnya ini in case gitu, ya itu harap dimaklumi. Tapi intinya kami tetap melakukan yang terbaik aja buat kalian semuanya. Itu aja Bu Tia. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizky. Gitu. Thanks, terima kasih ya. Tetap aja lah kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk ini. Ya saya juga paham betul ya apa yang ada di ini, paham betul apa yang ada di benak kalian semua gitu. Ya Bismillah, insya Allah lah kita akan mengupayakan yang terbaik. Oke, sebelum ke Mbak Sela dan mungkin ada Bu Dika di sini, itu ada beberapa pertanyaan nanti yang bisa saya akan berikan itu ke Bu Yana. Tetapi gini, Rek, ini memang ada beberapa mata kuliah yang secara kurikulum itu berbeda. Saya mau tanya dulu, kalau uswatun ya, ini uswatun tadi jenenge. Peserta ini siapa ini? Peserta uswatun. Iya, uswatun ya. Kamu itu kan berarti menggunakan kurikulum 2018 ya? Iya, Bu. Karena kamu angkatan 2018 gitu. Mbak Novi bilang kalau sudah nggak ada statistika 2, yang ada statistik 1 dan 2 gitu ya, ditempuh menjadi satu statistik kan memang sekarang itu ya? Iya, Bu, digabung. Oke. Sebenarnya itu kalau andaikan tidak ada MBKM ya, nanti misalnya ada mahasiswa yang kayak gitu, jadi mata kuliah namanya berbeda, atau yang kemarin jadi 2 dipecah 2 menjadi 1, atau misalkan kayak manajemen keuangan ya, dulu itu kan ada MK1, MK2, sekarang cuma jadi MK aja, 4 SKS misalkan kayak gitu-gitu, itu nanti tetap pada akhirnya setelah kamu kuliah nanti akan ada ekivalensi, akan ada konversi mata kuliah. Itu kita bicara di luar dari MBKM gitu ya. Kita bicara di luar dari itu gitu. Tapi oke lah, saya serahkan sepenuhnya nih jawabannya ke Bu Yana. Monggo Mbak Yana. Oke, terima kasih Bu Tia. Ini betul Bu Tia, di luar MBKM kemarin itu memang untuk mata kuliah yang tidak ditawarkan kembali seperti statistika 2 karena memang sudah digabung menjadi statistika 1 dan 2 itu menjadi statistika, maka anak-anak itu saya persilakan untuk mengambil statistika yang nantinya bisa dikonversi menjadi statistika 2. Namun Bu Tia, begitu ada mekanisme baru terkait dengan pendaftaran skripsi, kemarin hari Jumat itu ada permasalahan, ini juga sama, yang tadinya namanya statistika inferensial, kemudian ada statistika 2, mahasiswa itu waktu itu mungkin tidak lulus statistika inferensial, kemudian mengambil statistika 2. Ternyata ketika mendaftar skripsi secara online, itu tidak bisa eligible apa gimana gitu Bu. Jadi di sistem itu tidak bisa masuk karena dianggap SKS-nya tidak memenuhi. Nah, ini mungkin tadinya Mbak Uswatur ini yang sebelum mengikuti MBKM ya. Kalau sebelum mengikuti MBKM, maka memang kemarin saya sarankan untuk masuk di kelas statistika karena yang dibuka yang ada adalah memang kelas statistika. Nah, untuk yang sudah mengikuti MBKM sekarang, ini saya juga mungkin konsul dengan Bu Tia, apakah nanti kita akan buka kelas statistika 2 supaya nanti tidak bermasalah ketika mendaftar skripsi, jadi tetap ada statistika 2 tapi offering MBKM. Itu Bu. Jadi yang kemarin sudah terlanjur KRS statistika karena memang maunya kan dia kuliah reguler seperti biasa. Tapi kalau menggunakan MBKM ini berarti mungkin bisa dibuka kelas offering untuk MBKM statistika 2. Oke, sebentar Mbak Yana, biar aku lebih jelas. Ini kan yang tidak ada di kurikulum 2018 itu memang statistika 2 dijadiin 1 sebagai statistik begitu. Belum Bu Tia. Di kurikulum 18 itu masih ada statistika 1 dan 2. Di kurikulum 2020 sudah statistik. Jadi 1. Ya. Oke. Nah, kalau memang ini masih ini anak ini mengulang atau sebenarnya kamu mengulang, Ando? Mau menempuh, Bu. Masih menempuh. Masih mau menempuh. Teman-temanmu semua juga sudah mau menempuh juga. Iya. Banyak juga mahasiswa yang lain. Ada menempuh juga, Bu. Nah, Mbak Yana, kalau memang ini masih ada angkatan 2018, arti kan masih eksis ya kurikulumnya. Ini kenapa kok kemarin nggak dibuka statistik 2?
gitu. Ini Kalau kemarin yang tanya cuma satu, Bu Tia. Yang tanya cuma satu ya akhirnya dimasukkan di kelas statistika aja. Banyak Uswatur teman-temanmu yang belum menempuh. Kira-kira 5 orang atau 4 orang, Bu. Oh gitu. Nah itu kan mungkin karena sebenarnya apa ya? Mungkin terlambat apa? berarti kan memenuhi itu. Berarti kan mestinya mata kuliah itu kan sudah ditempuh di semester yang lalu, gitu ya, Uswatur ya? Kalau nggak 3 semester 3, Bu Tia. Oh, makanya. Oke. Ya udah Mbak, kalau memang ini 5 anak ini nanti ikut MBKM semua, Uswatur? Setahu saya cuma 3 orang, Bu. Kalau nggak 3 salah. orang. Yang dua ini? Kurang tahu, Bu. Tapi dia KRS-nya dia harus KKN juga sebenarnya. Kalau yang satunya itu nggak ngambil matkul KKN, Bu. Karena mungkin dia sudah ikut MBKM sebelumnya. Nggak tahu juga. Katanya sih, Bu, rencananya semester depan. Semester depan, wis mbuh sak karepe arek wis ngene aja wis Mbak Yana. Jadi kalau ada 3 itu ya udah dibikin aja semacam kelas tampungan MBKM kayak gitu. Kalau itu dimungkinkan nggak kita? Bisa, Putri, ya bisa. Oke, berarti dibuat aja kelas MBKM tampungan untuk statistik 2. Jadi kalau Uswatur nanti dia masuk ke kelas tampungan MBKM itu sehingga nanti kita nggak perlu repot-repot ketika yang bersangkutan itu skripsi. Kan ngono Mbak Yana, karena SKS-nya sudah terpenuhi. Ya wes gitu aja. Cuman tapi itu hanya kelasnya. Namanya Uswatur ini sudah masuk di kelasnya statistika dosen pengampu masing-masing semester ini, Bu Tia. Terus ya apa Mbak itu bisa itu dipindah gitu ke kelas tampungan? Nggak tahu ya Bu Tia, ya mungkin operator yang ngerti itu. Soalnya karena nanti gini Mbak, itu nanti Uswatur itu bukan pada saat mengambil skripsinya sebenarnya. Tapi ketika dia sudah selesai skripsi, dia udah ujian, nanti kan dia akan urus yudisium. Nah, ketika ada yudisium itu, maka ada ketidakcocokan. Untuk daftar skripsi sekarang online semua. Jadi bukan yang online secara manual tidak, tetapi online semua sampai kepada sistem di pusat di TIK. Jadi kalau misalkan mata kuliahnya belum nggak cocok dengan kurikulum, itu tidak boleh daftar skripsi. Sekarang begitu, Bu Tia. Nah, ini bukan untuk skripsi, tapi untuk skripsi. Daftar skripsinya sekarang harus mencocokkan dulu kurikulumnya. Karena yang bersangkutan ini kan menggunakan kurikulum 2020 kan ya. Karena kita nggak buka kelas yang untuk 5 itu ya. Nah itu bisa nggak ya dipindah ke kelas MBKM nih Mbak Yana? Ya nggak tahu Bu Tia, nanti tanya operator dulu itu bagian akademik. Iya itu. Yang jelas kalau karena MBKM Uswatur kan nggak harus mengikuti mata kuliah itu kan gitu ya. Karena bisa dikonversi nilainya, dia sudah menggunakan ini kan gitu Mbak Yana. Cuman saya tetap minta Uswatur itu statistik penting-pentingnya gitu ya. Jadi itu harus kamu tetap ikuti itu Uswatur. Tetap sit in. Itu penting itu. Baik, Bu. Nah, untuk teknisnya seperti apa coba nanti didiskusikan karena itu sangat teknis, aku dewe ya masih nggak ngerti ya kalau udah hubungannya dengan akademik itu. Gitu. Yana. Oke, terima kasih Bu Tia, Bu Yana. Mahasiswa yang tadi bertanya pastinya tercerahkan dan pihak jurusan tetap mendampingi terus ya. Ini ada pertanyaan begini Bu, yang selanjutnya. Jadi mahasiswa ini kan KKN ini kalau saya lihat jadwalnya itu sampai dengan Januari. Nah, padahal semester ini itu berakhir di bulan Desember. Nah, apakah mahasiswanya di semester depan itu genap itu ambil KKN kembali gitu? Entah Rifki ku mentolo tak iya kok Rifki Nabil. Pastinya Rifki, tidak ya Bu ya. Suaramu di Rifki. Iya Bu. Ono pertanyaan iku mbok koyo sing rodok-rodok bonafit ngono lho. Mosok. Lah kowe iku ya sak karepmu lek pancene kowe iku kepengin bangun desa. Mari ngono ya KKN wis dikonversi. Kowe BE semester ngarep kepengin meneh nang desa kowe meneh ora apa-apa KKN meneh. Oh no. Maksud saya tim Ibu kan nilainya kan otomatis keluarnya di semester ganjil ini gitu kan. Tapi kan KKN-nya sampai Januari gitu maksud saya. Iya, jadi semester depan sudah nggak ada KKN, iya. Ora ono le. Masuk lagi. Mari ngono ki apa?
Kalau nggak salah untuk nilai sampai Januari mungkin Bu Tia masih bisa masuk itu. Iya, tapi nggak perlu ambil KRS KKN kembali, gitu nggih. Nggak perlu Nggak Pak. diambil, iya. Sikil aku sih rada gak mudeng nih pertanyaan. Karena kan setahu saya semester ganjil berakhir di bulan Desember, yang mana berarti semester depan harus mengambil mata kuliah KKN lagi, dan kita tidak mendapatkan potongan UKT karena mengambil SKS sebanyak 10 SKS. Wes gak ono pokoknya, intinya nanti semester depan kamu ndak KRS lagi ya, Le. Kami doakan juga sebelum Desember malah skripsinya udah berakhir. Waduh ya Nah, Allah. gitu. Wes karena pindah meneh bimbingannya neng aku. Pengen roh aku. Iya, Bu. Jadi teman-teman kalau memang yang karena memang bagus ya, dan bimbingannya juga luar biasa, step-stepnya juga dilalui semua, tidak menutup kemungkinan itu skripsi itu bisa selesai bersamaan dengan KKN itu juga bisa gitu. Tapi yang penting jangan sampai alasan KKN dijadikan alasan penghambat skripsi. Skripsi. Oke. Okay. Bu. Ayo Mas Fauzan, ndang iku sitok iku wis tengah rolas ya, ora iya, Bu. Ini yang terakhir ya, adalah Bu Sela mungkin bisa menyampaikan sedikit gambaran ini mungkin biar 11:30 lebih kita bisa selesai terkait dengan teknis di lapangan. Ya. Atau Pak Rizky nanti bisa nambahkan itu, terus nanti kita tutup pertemuan pada hari ini. Silakan iki anak Ibu Tia udah protes iki lho, atau prei setengah rolas sama mari-mari. Bu Sela, monggo Bu Sela. Ayo Mbak Sela sayang. Oke, terima kasih. Mbak Sela, kalau bisa on cam, nah kayak gitu loh biar anak-anak seneng. Saya masih makan mie ayam, Bu. Keren. Aku kepingin. Masih makan mie ayam. Oke, teman-teman, sebentar. Jadi terkait beberapa hal teknis sebenarnya yang bisa kita lakukan, ini hanya apa ya, istilahnya untuk memudahkan teman-teman saja. Semoga nanti apa yang kita upayakan, teman-teman itu juga bisa menikmati gitu loh. Dalam artian nggak ada beban, teman-teman juga istilahnya bisa mengerjakan skripsi dengan baik, terus juga MBKM-nya ini juga bisa terselesaikan dengan baik. Kemarin saya punya sedikit ide, tapi belum tentu apakah nanti istilahnya bisa benar-benar maksimal untuk terjalankan, tapi paling tidak ini bisa sedikit mengurangi kecemasan teman-teman terkait harus standby 6 bulan dan lain sebagainya, ya. Kalau untuk kemarin sedikit gambaran saja, jadi mungkin ini tadi dijelaskan Pak Fauzan bahwa nggak akan sampai 6 bulan ya, karena 4 bulan gitu. Nah, nanti teman-teman itu misalnya nih dalam satu desa itu ada 12 mahasiswa. Nah, dari 12 mahasiswa ini mungkin nanti dibagi menjadi 3 gelombang. 3 gelombang dalam artikan satu gelombang itu ada 4 mahasiswa. Nah, 4 mahasiswa ini nanti akan mengunjungi desa secara bergantian gitu ya. Jadi kalian tidak standby di desa itu selama sekian banyak hari gitu ya, bahkan sampai 6 bulan gitu enggak, tetapi diatur sedemikian rupa sehingga ketika teman-teman nanti masuk ke desa itu enggak secara gerudukan langsung ber-12. Jadi mungkin 4 mahasiswa pertama itu nanti akan berdiskusi dengan desa terkait perencanaan kegiatan ke depan harus seperti apa. Kemudian bulan berikutnya nanti teman-teman bisa melaksanakan kegiatan, itu dibagi lagi menjadi 4 mahasiswa lagi. Terus bulan selanjutnya adalah evaluasi kegiatan. Nah, ini akan lebih memudahkan teman-teman untuk membagi tugas. Jadi di sela-sela itu teman-teman masih bisa mengerjakan skripsi, masih bisa mengerjakan yang lainnya. Itu hanya gambaran singkat saja sih. Jadi teman-teman bisa nanti memaksimalkan MBKM-nya, juga memaksimalkan luarannya. Bukan berarti teman-teman yang tidak stay di desa ini terus kemudian tidak ikut berkoordinasi atau tidak ikut bekerja gitu, enggak, teman-teman tetap bekerja tapi dari jauh. Jadi teman-teman tidak harus stay di desa. Itu saja gambarannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Fauzan dan teman-teman lainnya, mungkin ada yang mau ditanyakan.
Nggih, Bu, terima kasih. Wis Mas Fauzan wis ditutup pertanyaannya ya. Wis 10:30 saya aku tak pingin perayaan titik gitu. Iya, Bu. Nggih. Teman-teman, itu tadi gambaran dari Bu Sela. Pastinya nanti TPL masing-masing akan ngasih gambarannya lebih detail setelah ditentukan oleh PSW KKN siapa TPL-nya. Itu pasti lebih intens. Dan teman-teman barangkali ada pertanyaan yang belum clear, bisa disampaikan ya di grup gitu, di list sehingga tidak tertutup pertanyaannya itu. Terima kasih. Mungkin itu yang kita dapatkan sudah banyak sekali sebenarnya nggih. Saya mohon maaf pasti banyak kekurangannya dalam saya memandu acara hari ini. Terima kasih Bu Tia.